Bank Dunia turut menyoroti program makan siang yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahonen menilai program itu perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran. Gibran pun menyampaikan terima kasih atas masukan untuk programnya tersebut. Ia terima kasih untuk masukannya, ujar Gibran di Balai Kota Solo, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, sore, dikutip dari tribunsolo.com. Gibran memastikan bahwa program itu telah didiskusikan sebelumnya. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail. Sebab saat ini kapasitasnya masih sebagai wali kota Solo. Yang namanya program, visi misi ya pasti sudah didiskusikan. Tapi tidak bisa dipaparkan sekarang, karena apa? Aku iseh wali kota, kata Gibran. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail karena masih menjabat sebagai wali kota Solo. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu juga akan mendiskusikan terkait besaran makan siang gratis di mana per anak akan mendapatkan Rp15.000. Perhitungan juga akan dilakukan mengingat besaran Rp15.000 per anak membuat defisit APBN. Nanti akan didiskusikan lagi, jika ada masukan dari warga akan dikaji lagi ya. Ya nanti akan dibicarakan lagi, kata dia. Lebih lanjut, Gibran memastikan program makan siang akan tetap dilaksanakan seusai dirinya dan Prabowo resmi terpilih dan dilantik. Ia terima kasih untuk evaluasinya, nanti akan kita tindak lanjuti lagi. Kita pengen program ini bisa tetap jalan, pungkasnya. Sebelumnya, Bank Dunia menyebut bahwa program yang dicanangkan Prabowo Gibran itu perlu direncanakan secara matang. Pemerintah dinilai perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan, kata Satu Kahonen di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Lebih lanjut, Satu Kahonen masih menantikan lebih lanjut rincian program makan siang gratis ini. Kami masih menantikan rincian program makan siang gratis. Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3% dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lanjutnya. Bank Dunia memperingatkan Cawapres Gibran Rakabuming Raka soal program unggulannya bersama Prabowo Subianto yakni makan siang gratis. Menurut Bank Dunia, program tersebut bisa membuat Indonesia di ambang batas defisit anggaran. Meski diperingatkan, Gibran memberikan respons dengan santai. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Rabu 28 Februari. Ia pun mengucapkan terima kasih atas masukan dan kritikan yang disampaikan Bank Dunia. Namun Gibran mengatakan program visi misi Paslon 02 sudah didiskusikan, sayangnya Gibran enggan memaparkan program makan siang gratis lebih detail lantaran saat ini dirinya masih menjabat sebagai wali kota Solo. Perlu diketahui Paslon 02 menganggarkan makan siang gratis sebesar Rp15.000 per anak. Putra sulung Presiden Joko Widodo pun mengakui dimungkinkan jumlah tersebut akan berubah melihat dinamika usulan dari masyarakat. Sementara sebelumnya Bank Dunia mengomentari langkah pemerintah membahas dan memasukkan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025. Komentar itu disampaikan oleh Country Director World Bank Indonesia dan Timor Leste Satu Kahonen. Bank Dunia pun mengingatkan Indonesia agar hati-hati terhadap ambang batas defisit anggaran. Kondisi itu bisa terjadi jika Indonesia merealisasikan program pasangan nomor 02, yakni makan siang gratis. Bank Dunia atau World Bank ikut menyoroti program makan siang gratis yang dibahas di rapat Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu. Bank Dunia meminta pemerintah Indonesia mencermati kembali program tersebut, khususnya dari aspek anggaran. Dikutip dari Warta Kota Live, program makan siang gratis ini diusung oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Diketahui dalam realcon KPU pun, paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 ini juga memperoleh suara tertinggi. Namun keduanya belum ditetapkan sebagai pemenang kontestasi Pilpres 2024.
Meski begitu, rupanya program makan siang gratis yang dicetuskan Prabowo Gibran sudah dibahas dalam rapat Kabinet Indonesia Maju. Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste, yakni Satu Kahkonen, menilai program tersebut perlu direncanakan dengan matang. Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut. Kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Sebagai perwakilan Bank Dunia, Satu Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut dari program makan siang gratis tersebut. Agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000. Pemerintah menggelar simulasi makan siang gratis program Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Tersedia 4 menu dalam simulasi makan siang gratis yang dianggarkan senilai Rp15.000 per menu. Adapun simulasi berlangsung di SMP Negeri 2 Curug Tangerang, Banten pada Kamis 29 Februari hari ini. Semua menu dihargai Rp15.000 per porsi dan diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. 4 menu yang disajikan yakni ada nasi ayam, nasi semur telur, ketoprak, dan somai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga turut menyicipi makanan itu. Airlangga menuturkan dalam skala nasional program makan siang gratis ini diprioritaskan untuk siswa SD dan SMP. Ia mengungkap dilakukan simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Kendati demikian, dia menilai ada tantangan yang harus dihadapi terkait program ini, yaitu membiasakan para siswa agar tetap mengkonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Airlangga mengatakan hal tersebut menjadi tantangan lantaran masih adanya pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan menarik sehingga membuat siswa tetap membelinya. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000. Dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait anggaran dana program makan siang gratis yang digulirkan oleh Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka.
Sri Mulyani menyebut bahwa program makan siang gratis itu diperhitungkan dalam membuat estimasi defisit anggaran sebesar 2,45% hingga 2,8% pada tahun 2025. Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 26 Februari. Wanita yang akrab disapa Ani ini mengatakan bahwa proses perencanaan RKP dan RAPBN masih terus berjalan hingga 3 bulan ke depan. Dan nantinya pemerintah juga akan fokus pada penentuan indikatif pendapatan dan juga belanja negara serta masing-masing program prioritas termasuk makan siang gratis. Hal ini seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menambahkan bahwa program makan siang gratis tetap akan digulirkan dengan defisit anggaran yang dipatok hingga 2,8%. Program ini akan direalisasikan mulai pada tahun 2025 mendatang secara bertahap. Karena bertahap, penerima makan siang pun akan diprioritaskan untuk kategori tertentu. Secara garis besar, tema RKP 2025 yang disepakati yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rancangan awal, nantinya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 hingga 5,6%, tingkat kemiskinan antara 6 hingga 7%, kemudian tingkat pengangguran terbuka sekitar 4 hingga 5%, dan rasio Gini di sekitar 0,37%. Kemudian untuk indeks modal manusia di angka 0,56, serta defisit anggaran dipatok kisaran 2,45 hingga 2,8%. Sebagaimana diketahui, pemerintah mulai akan memasukkan dan membahas program makan siang gratis ini dalam penyusunan rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Program itu pun menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon presiden nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Lihat sepintas begitu ya, karena waktunya cukup singkat. Tidak dibahas secara detail. Kita hanya ada satu elemen yang itu juga menjadi program unggulan dari capres yang terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa dideliver dengan baik. Karena sekali lagi, kalau tidak salah kan 83 juta ya yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis, itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup besar-besar, tapi harapannya setahu saya berkali-kali Pak Prabowo dalam penyampaian visi misinya selama ini bukan hanya ingin mengentaskan kelaparan, stunting, gizi buruk, termasuk juga menyelamatkan ibu-ibu yang melahirkan begitu, tetapi dengan program makan siang gratis termasuk susu gratis itu tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi, karena akan ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan yang besar. Karena bisa dibayangkan untuk satu anak saja perlu berarti beras, nasinya, lauk, sayur, buah, susu, kalikan 83 juta. Jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat daerah, di tingkat lokal, dan mudah-mudahan UMKM kita juga tumbuh. Para petani kita juga senang, para nelayan juga senang, karena hasil panen pertanian dan juga hasil tangkapan di lautnya juga bisa diserap langsung untuk memenuhi program makan siang gratis tadi. Bank Dunia turut menyoroti program makan siang yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahonan, menilai program itu perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran. Gibran pun menyampaikan terima kasih atas masukan untuk programnya tersebut. Ia terima kasih untuk masukannya, ujar Gibran di Balai Kota Solo, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, sore, dikutip dari tribunsolo.com. Gibran memastikan bahwa program itu telah didiskusikan sebelumnya. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail. Sebab saat ini kapasitasnya masih sebagai wali kota Solo. Yang namanya program, visi misi ya pasti sudah didiskusikan. Tapi tidak bisa dipaparkan sekarang, karena apa? Aku iseh wali kota, kata Gibran. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail karena masih menjabat sebagai wali kota Solo. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu juga akan mendiskusikan terkait besaran makan siang gratis di mana per anak akan mendapatkan Rp15.000.
Perhitungan juga akan dilakukan mengingat besaran Rp15.000 per anak membuat defisit APBN. Nanti akan didiskusikan lagi. Jika ada masukan dari warga akan dikaji lagi ya. Ya nanti akan dibicarakan lagi, kata dia. Lebih lanjut, Gibran memastikan program makan siang akan tetap dilaksanakan seusai dirinya dan Prabowo resmi terpilih dan dilantik. Ya terima kasih untuk evaluasinya, nanti akan kita tindak lanjuti lagi. Kita pengen program ini bisa tetap jalan, pungkasnya. Sebelumnya, Bank Dunia menyebut bahwa program yang dicanangkan Prabowo Gibran itu perlu direncanakan secara matang. Pemerintah dinilai perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan, kata satu kahonan di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Lebih lanjut, satu koken masih menantikan lebih lanjut rincian program makan siang gratis ini. Kami masih menantikan rincian program makan siang gratis. Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3% dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lanjutnya. Bank Dunia memperingatkan Cawapres Gibran Rakabuming Raka soal program unggulannya bersama Prabowo Subianto yakni makan siang gratis. Menurut Bank Dunia, program tersebut bisa membuat Indonesia di ambang batas defisit anggaran. Meski diperingatkan, Gibran memberikan respons dengan santai. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Rabu 28 Februari. Ia pun mengucapkan terima kasih atas masukan dan kritikan yang disampaikan Bank Dunia. Namun Gibran mengatakan program visi misi Paslon 02 sudah didiskusikan, sehingga Gibran enggan memaparkan program makan siang gratis lebih detail lantaran saat ini dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Perlu diketahui Paslon 02 menganggarkan makan siang gratis sebesar Rp15.000 per anak. Putra sulung Presiden Joko Widodo pun mengakui dimungkinkan jumlah tersebut akan berubah melihat dinamika usulan dari masyarakat. Sementara sebelumnya Bank Dunia mengomentari langkah pemerintah membahas dan memasukkan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025. Komentar itu disampaikan oleh Country Director World Bank Indonesia dan Timur Leste Satu Kahkonen. Bank Dunia pun mengingatkan Indonesia agar hati-hati terhadap ambang batas defisit anggaran. Kondisi itu bisa terjadi jika Indonesia merealisasikan program pasangan nomor 02, yakni makan siang gratis. Bank Dunia atau World Bank ikut menyoroti program makan siang gratis yang dibahas di rapat Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu. Bank Dunia meminta pemerintah Indonesia mencermati kembali program tersebut, khususnya dari aspek anggaran. Dikutip dari Warta Kota Live, program makan siang gratis ini diusung oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Diketahui dalam realcon KPU pun, paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 ini juga memperoleh suara tertinggi. Namun keduanya belum ditetapkan sebagai pemenang kontestasi Pilpres 2024. Meski begitu, rupanya program makan siang gratis yang dicetuskan Prabowo Gibran sudah dibahas dalam rapat Kabinet Indonesia Maju. Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste, yakni Satu Kahkonen, menilai program tersebut perlu direncanakan dengan matang. Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut. Kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Sebagai perwakilan Bank Dunia, Satu Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut dari program makan siang gratis tersebut. Agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000. Pemerintah menggelar simulasi makan siang gratis program Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tersedia 4 menu dalam simulasi makan siang gratis yang dianggarkan senilai Rp15.000 per menu. Adapun simulasi berlangsung di SMP Negeri 2 Curug Tangerang, Banten pada Kamis 29 Februari hari ini.
Semua menu dihargai Rp15.000 per porsi dan diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. 4 menu yang disajikan yakni ada nasi ayam, nasi semur telur, ketoprak, dan somai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga turut menyicipi makanan itu. Airlangga menuturkan dalam skala nasional program makan siang gratis ini diprioritaskan untuk siswa SD dan SMP. Ia mengungkap dilakukan simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Kendati demikian, dia menilai ada tantangan yang harus dihadapi terkait program ini, yaitu membiasakan para siswa agar tetap mengkonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Airlangga mengatakan hal tersebut menjadi tantangan lantaran masih adanya pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan menarik sehingga membuat siswa tetap membelinya. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser. Kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait anggaran dana program makan siang gratis yang digulirkan oleh Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sri Mulyani menyebut bahwa program makan siang gratis itu diperhitungkan dalam membuat estimasi defisit anggaran sebesar 2,45% hingga 2,8% pada tahun 2025. Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 26 Februari. Wanita yang akrab disapa Ani ini mengatakan bahwa proses perencanaan RKP dan RAPBN masih terus berjalan hingga 3 bulan ke depan. Dan nantinya pemerintah juga akan fokus pada penentuan indikatif pendapatan dan juga belanja negara serta masing-masing program prioritas termasuk makan siang gratis. Hal ini seiring dengan sudah diumumkannya Presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa program makan siang gratis tetap akan digulirkan dengan defisit anggaran yang dipatok hingga 2,8%. Program ini akan direalisasikan mulai pada tahun 2025 mendatang secara bertahap. Karena bertahap, penerima makan siang pun akan diprioritaskan untuk kategori tertentu. Secara garis besar, tema RKP 2025 yang disepakati yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rancangan awal,
Nantinya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 hingga 5,6%, tingkat kemiskinan antara 6 hingga 7%, kemudian tingkat pengangguran terbuka sekitar 4 hingga 5%, dan rasio Gini di sekitar 0,37%. Kemudian untuk indeks modal manusia di angka 0,56, serta defisit anggaran dipatok kisaran 2,45 hingga 2,8%. Sebagaimana diketahui, pemerintah mulai akan memasukkan dan membahas program makan siang gratis ini dalam penyusunan rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Program itu pun menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon presiden nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Lihat sepintas begitu ya, karena waktunya cukup singkat. Tidak dibahas secara detail, kita hanya ada satu elemen yang itu juga menjadi program unggulan dari capres yang terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa dideliver dengan baik. Karena sekali lagi, kalau tidak salah kan 83 juta ya yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis, itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup besar-besar, tapi harapannya setahu saya berkali-kali Pak Prabowo dalam penyampaian visi misinya selama ini bukan hanya ingin mengentaskan kelaparan, stunting, gizi buruk, termasuk juga menyelamatkan ibu-ibu yang melahirkan begitu, tetapi dengan program makan siang gratis termasuk susu gratis itu tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi, karena akan ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan yang besar. Karena bisa dibayangkan untuk satu anak saja perlu berarti beras, nasinya, lauk, sayur, buah, susu, kalikan 83 juta. Jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat daerah, di tingkat lokal, dan mudah-mudahan UMKM kita juga tumbuh. Para petani kita juga senang, para nelayan juga senang, karena hasil panen pertanian dan juga hasil tangkapan di lautnya juga bisa diserap langsung untuk memenuhi program makan siang gratis tadi. Bank Dunia turut menyoroti program makan siang yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahonan, menilai program itu perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran. Gibran pun menyampaikan terima kasih atas masukan untuk programnya tersebut. Ia terima kasih untuk masukannya, ujar Gibran di Balai Kota Solo, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, sore, dikutip dari tribunsolo.com. Gibran memastikan bahwa program itu telah didiskusikan sebelumnya. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail. Sebab saat ini kapasitasnya masih sebagai wali kota Solo. Yang namanya program, visi misi ya pasti sudah didiskusikan. Tapi tidak bisa dipaparkan sekarang, karena apa? Aku iseh wali kota, kata Gibran. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail karena masih menjabat sebagai wali kota Solo. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu juga akan mendiskusikan terkait besaran makan siang gratis di mana per anak akan mendapatkan Rp15.000. Perhitungan juga akan dilakukan mengingat besaran Rp15.000 per anak membuat defisit APBN. Nanti akan didiskusikan lagi, jika ada masukan dari warga akan dikaji lagi ya. Ya nanti akan dibicarakan lagi, kata dia. Lebih lanjut, Gibran memastikan program makan siang akan tetap dilaksanakan seusai dirinya dan Prabowo resmi terpilih dan dilantik. Ia terima kasih untuk evaluasinya, nanti akan kita tindak lanjuti lagi. Kita pengen program ini bisa tetap jalan, pungkasnya. Sebelumnya, Bank Dunia menyebut bahwa program yang dicanangkan Prabowo Gibran itu perlu direncanakan secara matang. Pemerintah dinilai perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan, kata Satu Kahonan di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Lebih lanjut, Satu Kahonan masih menantikan lebih lanjut rincian program makan siang gratis ini. Kami masih menantikan rincian program makan siang gratis. Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3% dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lanjutnya.
Bank Dunia memperingatkan Cawapres Gibran Raka Buming Raka soal program unggulannya bersama Prabowo Subianto yakni makan siang gratis. Menurut Bank Dunia, program tersebut bisa membuat Indonesia di ambang batas defisit anggaran. Meski diperingatkan, Gibran memberikan respons dengan santai. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Rabu 28 Februari. Ia pun mengucapkan terima kasih atas masukan dan kritikan yang disampaikan Bank Dunia. Namun Gibran mengatakan program visi misi Paslon 02 sudah didiskusikan, sehingga Gibran enggan memaparkan program makan siang gratis lebih detail lantaran saat ini dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Perlu diketahui Paslon 02 menganggarkan makan siang gratis sebesar Rp15.000 per anak. Putra sulung Presiden Joko Widodo pun mengakui dimungkinkan jumlah tersebut akan berubah melihat dinamika usulan dari masyarakat. Sementara sebelumnya Bank Dunia mengomentari langkah pemerintah membahas dan memasukkan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025. Komentar itu disampaikan oleh Country Director World Bank Indonesia dan Timur Leste Satu Kahkonen. Bank Dunia pun mengingatkan Indonesia agar hati-hati terhadap ambang batas defisit anggaran. Kondisi itu bisa terjadi jika Indonesia merealisasikan program pasangan nomor 02, yakni makan siang gratis. Bank Dunia atau World Bank ikut menyoroti program makan siang gratis yang dibahas di rapat Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu. Bank Dunia meminta pemerintah Indonesia mencermati kembali program tersebut, khususnya dari aspek anggaran. Dikutip dari Warta Kota Live, program makan siang gratis ini diusung oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Diketahui dalam realcon KPU pun, paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 ini juga memperoleh suara tertinggi. Namun keduanya belum ditetapkan sebagai pemenang kontestasi Pilpres 2024. Meski begitu, rupanya program makan siang gratis yang dicetuskan Prabowo Gibran sudah dibahas dalam rapat Kabinet Indonesia Maju. Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste, yakni Satu Kahkonen, menilai program tersebut perlu direncanakan dengan matang. Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut. Kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Sebagai perwakilan Bank Dunia, Satu Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut dari program makan siang gratis tersebut. Agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000. Pemerintah menggelar simulasi makan siang gratis program Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Tersedia 4 menu dalam simulasi makan siang gratis yang dianggarkan senilai Rp15.000 per menu. Adapun simulasi berlangsung di SMP Negeri 2 Curug Tangerang, Banten pada Kamis 29 Februari hari ini. Semua menu dihargai Rp15.000 per porsi dan diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. 4 menu yang disajikan yakni ada nasi ayam, nasi semur telur, ketoprak, dan somai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga turut menyicipi makanan itu. Airlangga menuturkan dalam skala nasional program makan siang gratis ini diprioritaskan untuk siswa SD dan SMP. Ia mengungkap dilakukan simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Kendati demikian, dia menilai ada tantangan yang harus dihadapi terkait program ini, yaitu membiasakan para siswa agar tetap mengkonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Airlangga mengatakan hal tersebut menjadi tantangan lantaran masih adanya pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan menarik sehingga membuat siswa tetap membelinya. Sejahtera bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000.
Dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait anggaran dana program makan siang gratis yang digulirkan oleh Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sri Mulyani menyebut bahwa program makan siang gratis itu diperhitungkan dalam membuat estimasi defisit anggaran sebesar 2,45% hingga 2,8% pada tahun 2025. Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 26 Februari. Wanita yang akrab disapa Ani ini mengatakan bahwa proses perencanaan RKP dan RAPBN masih terus berjalan hingga 3 bulan ke depan. Dan nantinya pemerintah juga akan fokus pada penentuan indikatif pendapatan dan juga belanja negara serta masing-masing program prioritas termasuk makan siang gratis. Hal ini seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menambahkan bahwa program makan siang gratis tetap akan digulirkan dengan defisit anggaran yang dipatok hingga 2,8%. Program ini akan direalisasikan mulai pada tahun 2025 mendatang secara bertahap. Karena bertahap, penerima makan siang pun akan diprioritaskan untuk kategori tertentu. Secara garis besar, tema RKP 2025 yang disepakati yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rancangan awal, nantinya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 hingga 5,6%, tingkat kemiskinan antara 6 hingga 7%, kemudian tingkat pengangguran terbuka sekitar 4 hingga 5% dan rasio Gini di sekitar 0,37%. Kemudian untuk indeks modal manusia di angka 0,56 serta defisit anggaran dipatok kisaran 2,45 hingga 2,8%. Sebagaimana diketahui, pemerintah mulai akan memasukkan dan membahas program makan siang gratis ini dalam penyusunan rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Program itu pun menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon presiden nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Lihat sepintas begitu ya, karena waktunya cukup singkat. Tidak dibahas secara detail. Kita hanya ada satu elemen yang itu juga menjadi program unggulan dari capres yang terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa dideliver dengan baik. Karena sekali lagi, kalau tidak salah kan 83 juta ya yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup besar, tapi harapannya setahu saya berkali-kali Pak Prabowo dalam penyampaian visi misinya selama ini bukan hanya ingin mengentaskan kelaparan, stunting, gizi buruk, termasuk juga menyelamatkan ibu-ibu yang melahirkan begitu, tetapi dengan program makan siang gratis termasuk susu gratis itu tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi, karena akan ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan
yang besar. Karena bisa dibayangkan untuk satu anak saja perlu berarti beras, nasinya, lauk, sayur, buah, susu, kalikan 83 juta. Jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat daerah, di tingkat lokal, dan mudah-mudahan UMKM kita juga tumbuh, para petani kita juga senang, para nelayan juga senang karena hasil panen pertanian dan juga hasil tangkapan di lautnya juga bisa diserap langsung untuk memenuhi program makan siang gratis tadi. Bank Dunia turut menyoroti program makan siang yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahonen menilai program itu perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran. Gibran pun menyampaikan terima kasih atas masukan untuk programnya tersebut. Ia terima kasih untuk masukannya, ujar Gibran di Balai Kota Solo, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, sore, dikutip dari tribunsolo.com. Gibran memastikan bahwa program itu telah didiskusikan sebelumnya. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail. Sebab saat ini kapasitasnya masih sebagai wali kota Solo. Yang namanya program, visi misi ya pasti sudah didiskusikan. Tapi tidak bisa dipaparkan sekarang, karena apa? Aku iseh wali kota, kata Gibran. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail karena masih menjabat sebagai wali kota Solo. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu juga akan mendiskusikan terkait besaran makan siang gratis di mana per anak akan mendapatkan Rp15.000. Perhitungan juga akan dilakukan mengingat besaran Rp15.000 per anak membuat defisit APBN. Nanti akan didiskusikan lagi, jika ada masukan dari warga akan dikaji lagi ya. Ya nanti akan dibicarakan lagi, kata dia. Lebih lanjut, Gibran memastikan program makan siang akan tetap dilaksanakan seusai dirinya dan Prabowo resmi terpilih dan dilantik. Ia terima kasih untuk evaluasinya, nanti akan kita tindak lanjuti lagi. Kita pengen program ini bisa tetap jalan, pungkasnya. Sebelumnya, Bank Dunia menyebut bahwa program yang dicanangkan Prabowo Gibran itu perlu direncanakan secara matang. Pemerintah dinilai perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan, kata Satu Kahonen di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Lebih lanjut, Satu Kahonen masih menantikan lebih lanjut rincian program makan siang gratis ini. Kami masih menantikan rincian program makan siang gratis. Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3% dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lanjutnya. Bank Dunia memperingatkan Cawapres Gibran Rakabuming Raka soal program unggulannya bersama Prabowo Subianto yakni makan siang gratis. Menurut Bank Dunia, program tersebut bisa membuat Indonesia di ambang batas defisit anggaran. Meski diperingatkan, Gibran memberikan respons dengan santai. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Rabu 28 Februari. Ia pun mengucapkan terima kasih atas masukan dan kritikan yang disampaikan Bank Dunia. Namun Gibran mengatakan program visi misi Paslon 02 sudah didiskusikan, sehingga Gibran enggan memaparkan program makan siang gratis lebih detail lantaran saat ini dirinya masih menjabat sebagai wali kota Solo. Perlu diketahui Paslon 02 menganggarkan makan siang gratis sebesar Rp15.000 per anak. Putra sulung Presiden Joko Widodo pun mengakui dimungkinkan jumlah tersebut akan berubah melihat dinamika usulan dari masyarakat. Sementara sebelumnya Bank Dunia mengomentari langkah pemerintah membahas dan memasukkan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025. Komentar itu disampaikan oleh Country Director World Bank Indonesia dan Timor Leste Satu Kahonen. Bank Dunia pun mengingatkan Indonesia agar hati-hati terhadap ambang batas defisit anggaran. Kondisi itu bisa terjadi jika Indonesia merealisasikan program pasangan nomor 02, yakni makan siang gratis. Bank Dunia atau World Bank ikut menyoroti program makan siang gratis yang dibahas di rapat Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu. Bank Dunia meminta pemerintah Indonesia mencermati kembali program tersebut.
khususnya dari aspek anggaran. Dikutip dari Warta Kota Live, program makan siang gratis ini diusung oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Diketahui dalam realcon KPU pun, paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 ini juga memperoleh suara tertinggi. Namun keduanya belum ditetapkan sebagai pemenang kontestasi Pilpres 2024. Meski begitu, rupanya program makan siang gratis yang dicetuskan Prabowo Gibran sudah dibahas dalam rapat Kabinet Indonesia Maju. Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste, yakni Satu Kahkonen, menilai program tersebut perlu direncanakan dengan matang. Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut. Kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Sebagai perwakilan Bank Dunia, Satu Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut dari program makan siang gratis tersebut. Agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000. Pemerintah menggelar simulasi makan siang gratis program Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tersedia 4 menu dalam simulasi makan siang gratis yang dianggarkan senilai Rp15.000 per menu. Adapun simulasi berlangsung di SMP Negeri 2 Curug Tangerang, Banten pada Kamis 29 Februari hari ini. Semua menu dihargai Rp15.000 per porsi dan diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. 4 menu yang disajikan yakni ada nasi ayam, nasi semur telur, ketoprak, dan somai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga turut menyicipi makanan itu. Airlangga menuturkan dalam skala nasional program makan siang gratis ini diprioritaskan untuk siswa SD dan SMP. Ia mengungkap dilakukan simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Kendati demikian, dia menilai ada tantangan yang harus dihadapi terkait program ini, yaitu membiasakan para siswa agar tetap mengkonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Airlangga mengatakan hal tersebut menjadi tantangan lantaran masih adanya pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan menarik sehingga membuat siswa tetap membelinya. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000. Dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait anggaran dana program makan siang
Makan siang gratis yang digulirkan oleh Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sri Mulyani menyebut bahwa program makan siang gratis itu diperhitungkan dalam membuat estimasi defisit anggaran sebesar 2,45% hingga 2,8% pada tahun 2025. Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 26 Februari. Wanita yang akrab disapa Ani ini mengatakan bahwa proses perencanaan RKP dan RAPBN masih terus berjalan hingga 3 bulan ke depan. Dan nantinya pemerintah juga akan fokus pada penentuan indikatif pendapatan dan juga belanja negara serta masing-masing program prioritas termasuk makan siang gratis. Hal ini seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menambahkan bahwa program makan siang gratis tetap akan digulirkan dengan defisit anggaran yang dipatok hingga 2,8%. Program ini akan direalisasikan mulai pada tahun 2025 mendatang secara bertahap. Karena bertahap, penerima makan siang pun akan diprioritaskan untuk kategori tertentu. Secara garis besar, tema RKP 2025 yang disepakati yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rancangan awal, nantinya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 hingga 5,6%, tingkat kemiskinan antara 6 hingga 7%, kemudian tingkat pengangguran terbuka sekitar 4 hingga 5%, dan rasio Gini di sekitar 0,37%. Kemudian untuk indeks modal manusia di angka 0,56, serta defisit anggaran dipatok kisaran 2,45 hingga 2,8%. Sebagaimana diketahui, pemerintah mulai akan memasukkan dan membahas program makan siang gratis ini dalam penyusunan rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Program itu pun menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon presiden nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Lihat sepintas begitu ya, karena waktunya cukup singkat. Tidak dibahas secara detail, kita hanya ada satu elemen yang itu juga menjadi program unggulan dari capres yang terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa dideliver dengan baik. Karena sekali lagi, kalau tidak salah kan 83 juta ya yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis, itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup besar-besar, tapi harapannya setahu saya berkali-kali Pak Prabowo dalam penyampaian visi misinya selama ini bukan hanya ingin mengentaskan kelaparan, stunting, gizi buruk, termasuk juga menyelamatkan ibu-ibu yang melahirkan begitu, tetapi dengan program makan siang gratis termasuk susu gratis itu tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi, karena akan ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan yang besar. Karena bisa dibayangkan untuk satu anak saja perlu berarti beras, nasinya, lauk, sayur, buah, susu, kalikan 83 juta. Jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat daerah, di tingkat lokal, dan mudah-mudahan UMKM kita juga tumbuh. Para petani kita juga senang, para nelayan juga senang karena hasil panen pertanian dan juga hasil tangkapan di lautnya juga bisa diserap langsung untuk memenuhi program makan siang gratis tadi. Bank Dunia turut menyoroti program makan siang yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahonan menilai program itu perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran. Gibran pun menyampaikan terima kasih atas masukan untuk programnya tersebut. Ia terima kasih untuk masukannya, ujar Gibran di Balai Kota Solo, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, sore, dikutip dari tribunsolo.com. Gibran memastikan bahwa program itu telah didiskusikan sebelumnya. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail. Sebab saat ini kapasitasnya masih sebagai wali kota Solo. Yang namanya program, visi misi ya pasti sudah didiskusikan. Tapi tidak bisa dipaparkan sekarang, karena apa? Aku iseh wali kota, kata Gibran. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail karena masih menjabat sebagai wali kota Solo. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi,
itu juga akan mendiskusikan terkait besaran makan siang gratis di mana per anak akan mendapatkan Rp15.000. Perhitungan juga akan dilakukan mengingat besaran Rp15.000 per anak membuat defisit APBN. Nanti akan didiskusikan lagi, jika ada masukan dari warga akan dikaji lagi ya. Ya nanti akan dibicarakan lagi, kata dia. Lebih lanjut, Gibran memastikan program makan siang akan tetap dilaksanakan seusai dirinya dan Prabowo resmi terpilih dan dilantik. Ia terima kasih untuk evaluasinya, nanti akan kita tindak lanjuti lagi. Kita pengen program ini bisa tetap jalan, pungkasnya. Sebelumnya, Bank Dunia menyebut bahwa program yang dicanangkan Prabowo Gibran itu perlu direncanakan secara matang. Pemerintah dinilai perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan, kata satu kahonan di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Lebih lanjut, satu koken masih menantikan lebih lanjut rincian program makan siang gratis ini. Kami masih menantikan rincian program makan siang gratis. Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3% dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lanjutnya. Bank Dunia memperingatkan Cawapres Gibran Rakabuming Raka soal program unggulannya bersama Prabowo Subianto yakni makan siang gratis. Menurut Bank Dunia, program tersebut bisa membuat Indonesia di ambang batas defisit anggaran. Meski diperingatkan, Gibran memberikan respons dengan santai. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Rabu 28 Februari. Ia pun mengucapkan terima kasih atas masukan dan kritikan yang disampaikan Bank Dunia. Namun Gibran mengatakan program visi misi Paslon 02 sudah didiskusikan, sehingga Gibran enggan memaparkan program makan siang gratis lebih detail lantaran saat ini dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Perlu diketahui Paslon 02 menganggarkan makan siang gratis sebesar Rp15.000 per anak. Putra sulung Presiden Joko Widodo pun mengakui dimungkinkan jumlah tersebut akan berubah melihat dinamika usulan dari masyarakat. Sementara sebelumnya Bank Dunia mengomentari langkah pemerintah membahas dan memasukkan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025. Komentar itu disampaikan oleh Country Director World Bank Indonesia dan Timur Leste Satu Kahkonen. Bank Dunia pun mengingatkan Indonesia agar hati-hati terhadap ambang batas defisit anggaran. Kondisi itu bisa terjadi jika Indonesia merealisasikan program pasangan nomor 02, yakni makan siang gratis. Bank Dunia atau World Bank ikut menyoroti program makan siang gratis yang dibahas di rapat Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu. Bank Dunia meminta pemerintah Indonesia mencermati kembali program tersebut, khususnya dari aspek anggaran. Dikutip dari Warta Kota Live, program makan siang gratis ini diusung oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Diketahui dalam realcon KPU pun, paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 ini juga memperoleh suara tertinggi. Namun keduanya belum ditetapkan sebagai pemenang kontestasi Pilpres 2024. Meski begitu, rupanya program makan siang gratis yang dicetuskan Prabowo Gibran sudah dibahas dalam rapat Kabinet Indonesia Maju. Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste, yakni Satu Kahkonen, menilai program tersebut perlu direncanakan dengan matang. Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Sebagai perwakilan Bank Dunia, Satu Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut dari program makan siang gratis tersebut. Agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000. Pemerintah menggelar simulasi makan siang gratis program Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tersedia 4 menu dalam simulasi makan siang gratis yang dianggarkan senilai Rp15.000 per menu.
Adapun simulasi berlangsung di SMP Negeri 2 Curug Tangerang, Banten pada Kamis 29 Februari hari ini. Semua menu dihargai Rp15.000 per porsi dan diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. 4 menu yang disajikan yakni ada nasi ayam, nasi semur telur, ketoprak, dan somai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga turut menyicipi makanan itu. Airlangga menuturkan dalam skala nasional program makan siang gratis ini diprioritaskan untuk siswa SD dan SMP. Ia mengungkap dilakukan simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Kendati demikian, dia menilai ada tantangan yang harus dihadapi terkait program ini, yaitu membiasakan para siswa agar tetap mengkonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Airlangga mengatakan hal tersebut menjadi tantangan lantaran masih adanya pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan menarik sehingga membuat siswa tetap membelinya. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018, 2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait anggaran dana program makan siang gratis yang digulirkan oleh Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sri Mulyani menyebut bahwa program makan siang gratis itu diperhitungkan dalam membuat estimasi defisit anggaran sebesar 2,45% hingga 2,8% pada tahun 2025. Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 26 Februari. Wanita yang akrab disapa Ani ini mengatakan bahwa proses perencanaan RKP dan RAPBN masih terus berjalan hingga 3 bulan ke depan. Dan nantinya pemerintah juga akan fokus pada penentuan indikatif pendapatan dan juga belanja negara serta masing-masing program prioritas termasuk makan siang gratis. Hal ini seiring dengan sudah diumumkannya Presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa program makan siang gratis tetap akan digulirkan dengan defisit anggaran yang dipatok hingga 2,8%. Program ini akan direalisasikan mulai pada tahun 2025 mendatang secara bertahap. Karena bertahap, penerima makan siang pun akan diprioritaskan untuk kategori tertentu. Secara garis besar, tema RKP 2025 yang disepakati yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rancangan awal, nantinya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 hingga 5,6%,
kemiskinan antara 6 hingga 7%, kemudian tingkat pengangguran terbuka sekitar 4 hingga 5%, dan rasio Gini di sekitar 0,37%. Kemudian untuk indeks modal manusia di angka 0,56, serta defisit anggaran dipatok kisaran 2,45 hingga 2,8%. Sebagaimana diketahui, pemerintah mulai akan memasukkan dan membahas program makan siang gratis ini dalam penyusunan rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Program itu pun menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon presiden nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Lihat sepintas begitu ya, karena waktunya cukup singkat. Tidak dibahas secara detail. Kita hanya ada satu elemen yang itu juga menjadi program unggulan dari capres yang terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa dideliver dengan baik. Karena sekali lagi, kalau tidak salah kan 83 juta ya yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis, itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup besar, tapi harapannya setahu saya berkali-kali Pak Prabowo dalam penyampaian visi misinya selama ini bukan hanya ingin mengentaskan kelaparan, stunting, gizi buruk, termasuk juga menyelamatkan ibu-ibu yang melahirkan begitu, tetapi dengan program makan siang gratis termasuk susu gratis itu tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi, karena akan ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan yang besar. Karena bisa dibayangkan untuk satu anak saja perlu berarti beras, nasinya, lauk, sayur, buah, susu, kalikan 83 juta. Jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat daerah, di tingkat lokal, dan mudah-mudahan UMKM kita juga tumbuh. Para petani kita juga senang, para nelayan juga senang, karena hasil panen pertanian dan juga hasil tangkapan di lautnya juga bisa diserap langsung untuk memenuhi program makan siang gratis tadi. Bank Dunia turut menyoroti program makan siang yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahonan, menilai program itu perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran. Gibran pun menyampaikan terima kasih atas masukan untuk programnya tersebut. Ia terima kasih untuk masukannya, ujar Gibran di Balai Kota Solo, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, sore, dikutip dari tribunsolo.com. Gibran memastikan bahwa program itu telah didiskusikan sebelumnya. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail. Sebab saat ini kapasitasnya masih sebagai wali kota Solo. Yang namanya program, visi misi ya pasti sudah didiskusikan. Tapi tidak bisa dipaparkan sekarang, karena apa? Aku iseh wali kota, kata Gibran. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail karena masih menjabat sebagai wali kota Solo. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu juga akan mendiskusikan terkait besaran makan siang gratis di mana per anak akan mendapatkan Rp15.000. Perhitungan juga akan dilakukan mengingat besaran Rp15.000 per anak membuat defisit APBN. Nanti akan didiskusikan lagi, jika ada masukan dari warga akan dikaji lagi ya. Ya nanti akan dibicarakan lagi, kata dia. Lebih lanjut, Gibran memastikan program makan siang akan tetap dilaksanakan seusai dirinya dan Prabowo resmi terpilih dan dilantik. Ia terima kasih untuk evaluasinya, nanti akan kita tindak lanjuti lagi. Kita pengen program ini bisa tetap jalan, pungkasnya. Sebelumnya, Bank Dunia menyebut bahwa program yang dicanangkan Prabowo Gibran itu perlu direncanakan secara matang. Pemerintah dinilai perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan, kata Satu Kahonan di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Lebih lanjut, Satu Kahonan masih menantikan lebih lanjut rincian program makan siang gratis ini. Kami masih menantikan rincian program makan siang gratis. Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3% dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lanjutnya.
Dunia memperingatkan Cawapres Gibran Rakabuming Raka soal program unggulannya bersama Prabowo Subianto yakni makan siang gratis. Menurut Bank Dunia, program tersebut bisa membuat Indonesia di ambang batas defisit anggaran. Meski diperingatkan, Gibran memberikan respons dengan santai. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Rabu 28 Februari. Ia pun mengucapkan terima kasih atas masukan dan kritikan yang disampaikan Bank Dunia. Namun Gibran mengatakan program visi misi Paslon 02 sudah didiskusikan, sayangnya Gibran enggan memaparkan program makan siang gratis lebih detail lantaran saat ini dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Perlu diketahui Paslon 02 menganggarkan makan siang gratis sebesar Rp15.000 per anak. Putra sulung Presiden Joko Widodo pun mengakui dimungkinkan jumlah tersebut akan berubah melihat dinamika usulan dari masyarakat. Sementara sebelumnya Bank Dunia mengomentari langkah pemerintah membahas dan memasukkan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025. Komentar itu disampaikan oleh Country Director World Bank Indonesia dan Timur Leste Satu Kahkonen. Bank Dunia pun mengingatkan Indonesia agar hati-hati terhadap ambang batas defisit anggaran. Kondisi itu bisa terjadi jika Indonesia merealisasikan program pasangan nomor 02, yakni makan siang gratis. Bank Dunia atau World Bank ikut menyoroti program makan siang gratis yang dibahas di rapat Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu. Bank Dunia meminta pemerintah Indonesia mencermati kembali program tersebut, khususnya dari aspek anggaran. Dikutip dari Warta Kota Live, program makan siang gratis ini diusung oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Diketahui dalam realcon KPU pun, paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 ini juga memperoleh suara tertinggi. Namun keduanya belum ditetapkan sebagai pemenang kontestasi Pilpres 2024. Meski begitu, rupanya program makan siang gratis yang dicetuskan Prabowo Gibran sudah dibahas dalam rapat Kabinet Indonesia Maju. Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste, yakni Satu Kahkonen, menilai program tersebut perlu direncanakan dengan matang. Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut. Kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Sebagai perwakilan Bank Dunia, Satu Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut dari program makan siang gratis tersebut. Agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000. Pemerintah menggelar simulasi makan siang gratis program Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tersedia 4 menu dalam simulasi makan siang gratis yang dianggarkan senilai Rp15.000 per menu. Adapun simulasi berlangsung di SMP Negeri 2 Curug Tangerang, Banten pada Kamis 29 Februari hari ini. Semua menu dihargai Rp15.000 per porsi dan diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. 4 menu yang disajikan yakni ada nasi ayam, nasi semur telur, ketoprak, dan somai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga turut menyicipi makanan itu. Airlangga menuturkan dalam skala nasional program makan siang gratis ini diprioritaskan untuk siswa SD dan SMP. Ia mengungkap dilakukan simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Kendati demikian, dia menilai ada tantangan yang harus dihadapi terkait program ini, yaitu membiasakan para siswa agar tetap mengkonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Airlangga mengatakan hal tersebut menjadi tantangan lantaran masih adanya pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan menarik sehingga membuat siswa tetap membelinya. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan
dengan biaya 15.000. Dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait anggaran dana program makan siang gratis yang digulirkan oleh Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sri Mulyani menyebut bahwa program makan siang gratis itu diperhitungkan dalam membuat estimasi defisit anggaran sebesar 2,45% hingga 2,8% pada tahun 2025. Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 26 Februari. Wanita yang akrab disapa Ani ini mengatakan bahwa proses perencanaan RKP dan RAPBN masih terus berjalan hingga 3 bulan ke depan. Dan nantinya pemerintah juga akan fokus pada penentuan indikatif pendapatan dan juga belanja negara serta masing-masing program prioritas termasuk makan siang gratis. Hal ini seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menambahkan bahwa program makan siang gratis tetap akan digulirkan dengan defisit anggaran yang dipatok hingga 2,8%. Program ini akan direalisasikan mulai pada tahun 2025 mendatang secara bertahap. Karena bertahap, penerima makan siang pun akan diprioritaskan untuk kategori tertentu. Secara garis besar, tema RKP 2025 yang disepakati yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rancangan awal, nantinya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 hingga 5,6%, tingkat kemiskinan antara 6 hingga 7%, kemudian tingkat pengangguran terbuka sekitar 4 hingga 5%, dan rasio Gini di sekitar 0,37%. Kemudian untuk indeks modal manusia di angka 0,56, serta defisit anggaran dipatok kisaran 2,45 hingga 2,8%. Sebagaimana diketahui, pemerintah mulai akan memasukkan dan membahas program makan siang gratis ini dalam penyusunan rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Program itu pun menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon presiden nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Lihat sepintas begitu ya, karena waktunya cukup singkat. Tidak dibahas secara detail, kita hanya ada satu elemen yang itu juga menjadi program unggulan dari capres yang terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa dideliver dengan baik. Karena sekali lagi, kalau tidak salah kan 83 juta ya yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup besar-besar, tapi harapannya setahu saya berkali-kali Pak Prabowo dalam penyampaian visi misinya selama ini bukan hanya ingin mengentaskan kelaparan, stunting, gizi buruk, termasuk juga menyelamatkan ibu-ibu yang melahirkan begitu, tetapi dengan program makan siang gratis termasuk susu gratis itu
tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi. Karena akan ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan yang besar. Karena bisa dibayangkan untuk satu anak saja perlu berarti beras, nasinya, lauk, sayur, buah, susu, kalikan 83 juta. Jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat daerah, di tingkat lokal, dan mudah-mudahan UMKM kita juga tumbuh, para petani kita juga senang, para nelayan juga senang karena hasil panen pertanian dan juga hasil tangkapan di lautnya juga bisa diserap langsung untuk memenuhi program makan siang gratis tadi. Bank Dunia turut menyoroti program makan siang yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahonen menilai program itu perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran. Gibran pun menyampaikan terima kasih atas masukan untuk programnya tersebut. Ia terima kasih untuk masukannya, ujar Gibran di Balai Kota Solo, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, sore, dikutip dari tribunsolo.com. Gibran memastikan bahwa program itu telah didiskusikan sebelumnya. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail. Sebab saat ini kapasitasnya masih sebagai wali kota Solo. Yang namanya program, visi misi ya pasti sudah didiskusikan. Tapi tidak bisa dipaparkan sekarang, karena apa? Aku iseh wali kota, kata Gibran. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail karena masih menjabat sebagai wali kota Solo. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu juga akan mendiskusikan terkait besaran makan siang gratis di mana per anak akan mendapatkan Rp15.000. Perhitungan juga akan dilakukan mengingat besaran Rp15.000 per anak membuat defisit APBN. Nanti akan didiskusikan lagi, jika ada masukan dari warga akan dikaji lagi ya. Ya nanti akan dibicarakan lagi, kata dia. Lebih lanjut, Gibran memastikan program makan siang akan tetap dilaksanakan seusai dirinya dan Prabowo resmi terpilih dan dilantik. Ia terima kasih untuk evaluasinya, nanti akan kita tindak lanjuti lagi. Kita pengen program ini bisa tetap jalan, pungkasnya. Sebelumnya, Bank Dunia menyebut bahwa program yang dicanangkan Prabowo Gibran itu perlu direncanakan secara matang. Pemerintah dinilai perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan, kata Satu Kahonen di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Lebih lanjut, Satu Kahonen masih menantikan lebih lanjut rincian program makan siang gratis ini. Kami masih menantikan rincian program makan siang gratis. Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3% dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lanjutnya. Bank Dunia memperingatkan Cawapres Gibran Rakabuming Raka soal program unggulannya bersama Prabowo Subianto yakni makan siang gratis. Menurut Bank Dunia, program tersebut bisa membuat Indonesia di ambang batas defisit anggaran. Meski diperingatkan, Gibran memberikan respons dengan santai. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Rabu 28 Februari. Ia pun mengucapkan terima kasih atas masukan dan kritikan yang disampaikan Bank Dunia. Namun Gibran mengatakan program visi misi Paslon 02 sudah didiskusikan, sehingga Gibran enggan memaparkan program makan siang gratis lebih detail lantaran saat ini dirinya masih menjabat sebagai wali kota Solo. Perlu diketahui Paslon 02 menganggarkan makan siang gratis sebesar Rp15.000 per anak. Putra sulung Presiden Joko Widodo pun mengakui dimungkinkan jumlah tersebut akan berubah melihat dinamika usulan dari masyarakat. Sementara sebelumnya Bank Dunia mengomentari langkah pemerintah membahas dan memasukkan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025. Komentar itu disampaikan oleh Country Director World Bank Indonesia dan Timor Leste Satu Kahonen. Bank Dunia pun mengingatkan Indonesia agar hati-hati terhadap ambang batas defisit anggaran. Kondisi itu bisa terjadi jika Indonesia merealisasikan program pasangan nomor 02, yakni makan siang gratis. Bank Dunia atau World Bank ikut menyoroti program makan siang gratis
yang dibahas di rapat Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu. Bank Dunia meminta pemerintah Indonesia mencermati kembali program tersebut, khususnya dari aspek anggaran. Dikutip dari Warta Kota Live, program makan siang gratis ini diusung oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Diketahui dalam realcon KPU pun, paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 ini juga memperoleh suara tertinggi. Namun keduanya belum ditetapkan sebagai pemenang kontestasi Pilpres 2024. Meski begitu, rupanya program makan siang gratis yang dicetuskan Prabowo Gibran sudah dibahas dalam rapat Kabinet Indonesia Maju. Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste, yakni Satu Kahkonen, menilai program tersebut perlu direncanakan dengan matang. Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut. Kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Sebagai perwakilan Bank Dunia, Satu Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut dari program makan siang gratis tersebut. Agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000. Pemerintah menggelar simulasi makan siang gratis program Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tersedia 4 menu dalam simulasi makan siang gratis yang dianggarkan senilai Rp15.000 per menu. Adapun simulasi berlangsung di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten pada Kamis 29 Februari hari ini. Semua menu dihargai Rp15.000 per porsi dan diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. 4 menu yang disajikan yakni ada nasi ayam, nasi semur telur, ketoprak, dan somai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga turut menyicipi makanan itu. Airlangga menuturkan dalam skala nasional program makan siang gratis ini diprioritaskan untuk siswa SD dan SMP. Ia mengungkap dilakukan simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Kendati demikian, dia menilai ada tantangan yang harus dihadapi terkait program ini, yaitu membiasakan para siswa agar tetap mengkonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Airlangga mengatakan hal tersebut menjadi tantangan lantaran masih adanya pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan menarik sehingga membuat siswa tetap membelinya. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait anggaran dana program makan siang gratis yang digulirkan oleh Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sri Mulyani menyebut bahwa program makan siang gratis itu diperhitungkan dalam membuat estimasi defisit anggaran sebesar 2,45% hingga 2,8% pada tahun 2025. Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 26 Februari. Wanita yang akrab disapa Ani ini mengatakan bahwa proses perencanaan RKP dan RAPBN masih terus berjalan hingga 3 bulan ke depan. Dan nantinya pemerintah juga akan fokus pada penentuan indikatif pendapatan dan juga belanja negara serta masing-masing program prioritas termasuk makan siang gratis. Hal ini seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menambahkan bahwa program makan siang gratis tetap akan digulirkan dengan defisit anggaran yang dipatok hingga 2,8%. Program ini akan direalisasikan mulai pada tahun 2025 mendatang secara bertahap. Karena bertahap, penerima makan siang pun akan diprioritaskan untuk kategori tertentu. Secara garis besar, tema RKP 2025 yang disepakati yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rancangan awal, nantinya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 hingga 5,6%, tingkat kemiskinan antara 6 hingga 7%, kemudian tingkat pengangguran terbuka sekitar 4 hingga 5%, dan rasio Gini di sekitar 0,37%. Kemudian untuk indeks modal manusia di angka 0,56, serta defisit anggaran dipatok kisaran 2,45 hingga 2,8%. Sebagaimana diketahui, pemerintah mulai akan memasukkan dan membahas program makan siang gratis ini dalam penyusunan rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Program itu pun menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon presiden nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Lihat sepintas begitu ya, karena waktunya cukup singkat. Tidak dibahas secara detail. Kita hanya ada satu elemen yang itu juga menjadi program unggulan dari capres yang terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa dideliver dengan baik. Karena sekali lagi, kalau tidak salah kan 83 juta ya yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis, itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup besar-besar, tapi harapannya setahu saya berkali-kali Pak Prabowo dalam penyampaian visi misinya selama ini bukan hanya ingin mengentaskan kelaparan, stunting, gizi buruk, termasuk juga menyelamatkan ibu-ibu yang melahirkan begitu, tetapi dengan program makan siang gratis termasuk susu gratis itu tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi, karena akan ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan yang besar. Karena bisa dibayangkan untuk satu anak saja perlu berarti beras, nasinya, lauk, sayur, buah, susu, kalikan 83 juta. Jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat daerah, di tingkat lokal, dan mudah-mudahan UMKM kita juga tumbuh. Para petani kita juga senang, para nelayan juga senang karena hasil panen pertanian dan juga hasil tangkapan di lautnya juga bisa diserap langsung untuk memenuhi program makan siang gratis tadi. Bank Dunia turut menyoroti program makan siang yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahonan menilai program itu perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran. Gibran pun menyampaikan terima kasih atas masukan untuk programnya tersebut. Ia terima kasih untuk masukannya, ujar Gibran di Balai Kota Solo, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, sore, dikutip dari tribunsolo.com. Gibran memastikan bahwa program itu telah didiskusikan sebelumnya. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail. Sebab saat ini kapasitasnya masih sebagai wali kota Solo. Yang namanya program, visi misi ya pasti sudah didiskusikan. Tapi tidak bisa dipaparkan sekarang, karena apa? Aku iseh wali kota, kata Gibran. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail karena masih menjabat sebagai wali kota Solo.
Putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu juga akan mendiskusikan terkait besaran makan siang gratis di mana per anak akan mendapatkan Rp15.000. Perhitungan juga akan dilakukan mengingat besaran Rp15.000 per anak membuat defisit APBN. Nanti akan didiskusikan lagi, jika ada masukan dari warga akan dikaji lagi ya. Ya nanti akan dibicarakan lagi, kata dia. Lebih lanjut, Gibran memastikan program makan siang akan tetap dilaksanakan seusai dirinya dan Prabowo resmi terpilih dan dilantik. Ya terima kasih untuk evaluasinya, nanti akan kita tindak lanjuti lagi. Kita pengen program ini bisa tetap jalan, pungkasnya. Sebelumnya, Bank Dunia menyebut bahwa program yang dicanangkan Prabowo Gibran itu perlu direncanakan secara matang. Pemerintah dinilai perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan, kata satu kahonan di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Lebih lanjut, satu koken masih menantikan lebih lanjut rincian program makan siang gratis ini. Kami masih menantikan rincian program makan siang gratis. Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3% dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lanjutnya. Bank Dunia memperingatkan Cawapres Gibran Rakabuming Raka soal program unggulannya bersama Prabowo Subianto yakni makan siang gratis. Menurut Bank Dunia, program tersebut bisa membuat Indonesia di ambang batas defisit anggaran. Meski diperingatkan, Gibran memberikan respons dengan santai. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Rabu 28 Februari. Ia pun mengucapkan terima kasih atas masukan dan kritikan yang disampaikan Bank Dunia. Namun Gibran mengatakan program visi misi Paslon 02 sudah didiskusikan, sayangnya Gibran enggan memaparkan program makan siang gratis lebih detail lantaran saat ini dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Perlu diketahui Paslon 02 menganggarkan makan siang gratis sebesar Rp15.000 per anak. Putra sulung Presiden Joko Widodo pun mengakui dimungkinkan jumlah tersebut akan berubah melihat dinamika usulan dari masyarakat. Sementara sebelumnya Bank Dunia mengomentari langkah pemerintah membahas dan memasukkan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025. Komentar itu disampaikan oleh Country Director World Bank Indonesia dan Timur Leste Satu Kahkonen. Bank Dunia pun mengingatkan Indonesia agar hati-hati terhadap ambang batas defisit anggaran. Kondisi itu bisa terjadi jika Indonesia merealisasikan program pasangan nomor 02, yakni makan siang gratis. Bank Dunia atau World Bank ikut menyoroti program makan siang gratis yang dibahas di rapat Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu. Bank Dunia meminta pemerintah Indonesia mencermati kembali program tersebut, khususnya dari aspek anggaran. Dikutip dari Warta Kota Live, program makan siang gratis ini diusung oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Diketahui dalam realcon KPU pun, paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 ini juga memperoleh suara tertinggi. Namun keduanya belum ditetapkan sebagai pemenang kontestasi Pilpres 2024. Meski begitu, rupanya program makan siang gratis yang dicetuskan Prabowo Gibran sudah dibahas dalam rapat Kabinet Indonesia Maju. Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste, yakni Satu Kahkonen, menilai program tersebut perlu direncanakan dengan matang. Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut. Kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Sebagai perwakilan Bank Dunia, Satu Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut dari program makan siang gratis tersebut. Agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000. Pemerintah menggelar simulasi makan siang gratis program Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tersedia 4 menu dalam simulasi makan siang gratis yang dianggarkan senilai Rp15.000 per menu.
Adapun simulasi berlangsung di SMP Negeri 2 Curug Tangerang, Banten pada Kamis 29 Februari hari ini. Semua menu dihargai Rp15.000 per porsi dan diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. 4 menu yang disajikan yakni ada nasi ayam, nasi semur telur, ketoprak, dan somai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga turut menyicipi makanan itu. Airlangga menuturkan dalam skala nasional program makan siang gratis ini diprioritaskan untuk siswa SD dan SMP. Ia mengungkap dilakukan simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Kendati demikian, dia menilai ada tantangan yang harus dihadapi terkait program ini, yaitu membiasakan para siswa agar tetap mengkonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Airlangga mengatakan hal tersebut menjadi tantangan lantaran masih adanya pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan menarik sehingga membuat siswa tetap membelinya. Sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser. Kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait anggaran dana program makan siang gratis yang digulirkan oleh Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sri Mulyani menyebut bahwa program makan siang gratis itu diperhitungkan dalam membuat estimasi defisit anggaran sebesar 2,45% hingga 2,8% pada tahun 2025. Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 26 Februari. Wanita yang akrab disapa Ani ini mengatakan bahwa proses perencanaan RKP dan RAPBN masih terus berjalan hingga 3 bulan ke depan. Dan nantinya pemerintah juga akan fokus pada penentuan indikatif pendapatan dan juga belanja negara serta masing-masing program prioritas termasuk makan siang gratis. Hal ini seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa program makan siang gratis tetap akan digulirkan dengan defisit anggaran yang dipatok hingga 2,8%. Program ini akan direalisasikan mulai pada tahun 2025 mendatang secara bertahap. Karena bertahap, penerima makan siang pun akan diprioritaskan untuk kategori tertentu. Secara garis besar, tema RKP 2025 yang disepakati yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rancangan awal, nantinya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 hingga 5,6%, tingkat
kemiskinan antara 6 hingga 7%, kemudian tingkat pengangguran terbuka sekitar 4 hingga 5%, dan rasio Gini di sekitar 0,37%. Kemudian untuk indeks modal manusia di angka 0,56, serta defisit anggaran dipatok kisaran 2,45 hingga 2,8%. Sebagaimana diketahui, pemerintah mulai akan memasukkan dan membahas program makan siang gratis ini dalam penyusunan rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Program itu pun menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon presiden nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Lihat sepintas begitu ya, karena waktunya cukup singkat. Tidak dibahas secara detail. Kita hanya ada satu elemen yang itu juga menjadi program unggulan dari capres yang terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa dideliver dengan baik. Karena sekali lagi, kalau tidak salah kan 83 juta ya yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis, itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup besar, tapi harapannya setahu saya berkali-kali Pak Prabowo dalam penyampaian visi misinya selama ini bukan hanya ingin mengentaskan kelaparan, stunting, gizi buruk, termasuk juga menyelamatkan ibu-ibu yang melahirkan begitu, tetapi dengan program makan siang gratis termasuk susu gratis itu tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi, karena akan ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan yang besar. Karena bisa dibayangkan untuk satu anak saja perlu berarti beras, nasinya, lauk, sayur, buah, susu, kalikan 83 juta. Jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat daerah, di tingkat lokal, dan mudah-mudahan UMKM kita juga tumbuh. Para petani kita juga senang, para nelayan juga senang, karena hasil panen pertanian dan juga hasil tangkapan di lautnya juga bisa diserap langsung untuk memenuhi program makan siang gratis tadi. Bank Dunia turut menyoroti program makan siang yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahonen, menilai program itu perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran. Gibran pun menyampaikan terima kasih atas masukan untuk programnya tersebut. Ia terima kasih untuk masukannya, ujar Gibran di Balai Kota Solo, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, sore, dikutip dari tribunsolo.com. Gibran memastikan bahwa program itu telah didiskusikan sebelumnya. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail. Sebab saat ini kapasitasnya masih sebagai wali kota Solo. Yang namanya program, visi misi ya pasti sudah didiskusikan. Tapi tidak bisa dipaparkan sekarang, karena apa? Aku iseh wali kota, kata Gibran. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail karena masih menjabat sebagai wali kota Solo. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu juga akan mendiskusikan terkait besaran makan siang gratis di mana per anak akan mendapatkan Rp15.000. Perhitungan juga akan dilakukan mengingat besaran Rp15.000 per anak membuat defisit APBN. Nanti akan didiskusikan lagi, jika ada masukan dari warga akan dikaji lagi ya. Ya nanti akan dibicarakan lagi, kata dia. Lebih lanjut, Gibran memastikan program makan siang akan tetap dilaksanakan seusai dirinya dan Prabowo resmi terpilih dan dilantik. Ia terima kasih untuk evaluasinya, nanti akan kita tindak lanjuti lagi. Kita pengen program ini bisa tetap jalan, pungkasnya. Sebelumnya, Bank Dunia menyebut bahwa program yang dicanangkan Prabowo Gibran itu perlu direncanakan secara matang. Pemerintah dinilai perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan, kata Satu Kahonen di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Lebih lanjut, Satu Kahonen masih menantikan lebih lanjut rincian program makan siang gratis ini. Kami masih menantikan rincian program makan siang gratis. Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3% dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lanjutnya.
Bank Dunia memperingatkan Cawapres Gibran Rakabuming Raka soal program unggulannya bersama Prabowo Subianto yakni makan siang gratis. Menurut Bank Dunia, program tersebut bisa membuat Indonesia di ambang batas defisit anggaran. Meski diperingatkan, Gibran memberikan respons dengan santai. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Rabu 28 Februari. Ia pun mengucapkan terima kasih atas masukan dan kritikan yang disampaikan Bank Dunia. Namun Gibran mengatakan program visi misi Paslon 02 sudah didiskusikan, sayangnya Gibran enggan memaparkan program makan siang gratis lebih detail lantaran saat ini dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Perlu diketahui Paslon 02 menganggarkan makan siang gratis sebesar Rp15.000 per anak. Putra sulung Presiden Joko Widodo pun mengakui dimungkinkan jumlah tersebut akan berubah melihat dinamika usulan dari masyarakat. Sementara sebelumnya Bank Dunia mengomentari langkah pemerintah membahas dan memasukkan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025. Komentar itu disampaikan oleh Country Director World Bank Indonesia dan Timur Leste Satu Kahkonen. Bank Dunia pun mengingatkan Indonesia agar hati-hati terhadap ambang batas defisit anggaran. Kondisi itu bisa terjadi jika Indonesia merealisasikan program pasangan nomor 02, yakni makan siang gratis. Bank Dunia atau World Bank ikut menyoroti program makan siang gratis yang dibahas di rapat Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu. Bank Dunia meminta pemerintah Indonesia mencermati kembali program tersebut, khususnya dari aspek anggaran. Dikutip dari Warta Kota Live, program makan siang gratis ini diusung oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Diketahui dalam realcon KPU pun, paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 ini juga memperoleh suara tertinggi. Namun keduanya belum ditetapkan sebagai pemenang kontestasi Pilpres 2024. Meski begitu, rupanya program makan siang gratis yang dicetuskan Prabowo Gibran sudah dibahas dalam rapat Kabinet Indonesia Maju. Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste, yakni Satu Kahkonen, menilai program tersebut perlu direncanakan dengan matang. Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut. Kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Sebagai perwakilan Bank Dunia, Satu Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut dari program makan siang gratis tersebut. Agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000. Pemerintah menggelar simulasi makan siang gratis program Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tersedia 4 menu dalam simulasi makan siang gratis yang dianggarkan senilai Rp15.000 per menu. Adapun simulasi berlangsung di SMP Negeri 2 Curug Tangerang, Banten pada Kamis 29 Februari hari ini. Semua menu dihargai Rp15.000 per porsi dan diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. 4 menu yang disajikan yakni ada nasi ayam, nasi semur telur, ketoprak, dan somai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga turut menyicipi makanan itu. Airlangga menuturkan dalam skala nasional program makan siang gratis ini diprioritaskan untuk siswa SD dan SMP. Ia mengungkap dilakukan simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Kendati demikian, dia menilai ada tantangan yang harus dihadapi terkait program ini, yaitu membiasakan para siswa agar tetap mengkonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Airlangga mengatakan hal tersebut menjadi tantangan lantaran masih adanya pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan menarik sehingga membuat siswa tetap membelinya. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000.
Dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait anggaran dana program makan siang gratis yang digulirkan oleh Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sri Mulyani menyebut bahwa program makan siang gratis itu diperhitungkan dalam membuat estimasi defisit anggaran sebesar 2,45% hingga 2,8% pada tahun 2025. Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 26 Februari. Wanita yang akrab disapa Ani ini mengatakan bahwa proses perencanaan RKP dan RAPBN masih terus berjalan hingga 3 bulan ke depan. Dan nantinya pemerintah juga akan fokus pada penentuan indikatif pendapatan dan juga belanja negara serta masing-masing program prioritas termasuk makan siang gratis. Hal ini seiring dengan sudah diumumkannya Presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menambahkan bahwa program makan siang gratis tetap akan digulirkan dengan defisit anggaran yang dipatok hingga 2,8%. Program ini akan direalisasikan mulai pada tahun 2025 mendatang secara bertahap. Karena bertahap, penerima makan siang pun akan diprioritaskan untuk kategori tertentu. Secara garis besar, tema RKP 2025 yang disepakati yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rancangan awal, nantinya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 hingga 5,6%, tingkat kemiskinan antara 6 hingga 7%, kemudian tingkat pengangguran terbuka sekitar 4 hingga 5%, dan rasio Gini di sekitar 0,37%. Kemudian untuk indeks modal manusia di angka 0,56, serta defisit anggaran dipatok kisaran 2,45 hingga 2,8%. Sebagaimana diketahui, pemerintah mulai akan memasukkan dan membahas program makan siang gratis ini dalam penyusunan rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Program itu pun menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon presiden nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Lihat sepintas begitu ya, karena waktunya cukup singkat. Tidak dibahas secara detail, kita hanya ada satu elemen yang itu juga menjadi program unggulan dari capres yang terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa dideliver dengan baik. Karena sekali lagi, kalau tidak salah kan 83 juta ya yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis, itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup besar-besar, tapi harapannya setahu saya berkali-kali Pak Prabowo dalam penyampaian visi misinya selama ini bukan hanya ingin mengentaskan kelaparan, stunting, gizi buruk, termasuk juga menyelamatkan ibu-ibu yang melahirkan begitu, tetapi dengan program makan siang gratis termasuk susu gratis itu
tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi. Karena akan ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan yang besar. Karena bisa dibayangkan untuk satu anak saja perlu berarti beras, nasinya, lauk, sayur, buah, susu, kalikan 83 juta. Jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat daerah, di tingkat lokal, dan mudah-mudahan UMKM kita juga tumbuh, para petani kita juga senang, para nelayan juga senang karena hasil panen pertanian dan juga hasil tangkapan di lautnya juga bisa diserap langsung untuk memenuhi program makan siang gratis tadi. Bank Dunia turut menyoroti program makan siang yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahonen menilai program itu perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran. Gibran pun menyampaikan terima kasih atas masukan untuk programnya tersebut. Ia terima kasih untuk masukannya, ujar Gibran di Balai Kota Solo, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, sore, dikutip dari tribunsolo.com. Gibran memastikan bahwa program itu telah didiskusikan sebelumnya. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail. Sebab saat ini kapasitasnya masih sebagai wali kota Solo. Yang namanya program, visi misi ya pasti sudah didiskusikan. Tapi tidak bisa dipaparkan sekarang, karena apa? Aku iseh wali kota, kata Gibran. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail karena masih menjabat sebagai wali kota Solo. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu juga akan mendiskusikan terkait besaran makan siang gratis di mana per anak akan mendapatkan Rp15.000. Perhitungan juga akan dilakukan mengingat besaran Rp15.000 per anak membuat defisit APBN. Nanti akan didiskusikan lagi, jika ada masukan dari warga akan dikaji lagi ya. Ya nanti akan dibicarakan lagi, kata dia. Lebih lanjut, Gibran memastikan program makan siang akan tetap dilaksanakan seusai dirinya dan Prabowo resmi terpilih dan dilantik. Ia terima kasih untuk evaluasinya, nanti akan kita tindak lanjuti lagi. Kita pengen program ini bisa tetap jalan, pungkasnya. Sebelumnya, Bank Dunia menyebut bahwa program yang dicanangkan Prabowo Gibran itu perlu direncanakan secara matang. Pemerintah dinilai perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan, kata Satu Kahonen di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Lebih lanjut, Satu Kahonen masih menantikan lebih lanjut rincian program makan siang gratis ini. Kami masih menantikan rincian program makan siang gratis. Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3% dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lanjutnya. Bank Dunia memperingatkan Cawapres Gibran Rakabuming Raka soal program unggulannya bersama Prabowo Subianto yakni makan siang gratis. Menurut Bank Dunia, program tersebut bisa membuat Indonesia di ambang batas defisit anggaran. Meski diperingatkan, Gibran memberikan respons dengan santai. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Rabu 28 Februari. Ia pun mengucapkan terima kasih atas masukan dan kritikan yang disampaikan Bank Dunia. Namun Gibran mengatakan program visi misi Paslon 02 sudah didiskusikan, sehingga Gibran enggan memaparkan program makan siang gratis lebih detail lantaran saat ini dirinya masih menjabat sebagai wali kota Solo. Perlu diketahui Paslon 02 menganggarkan makan siang gratis sebesar Rp15.000 per anak. Putra sulung Presiden Joko Widodo pun mengakui dimungkinkan jumlah tersebut akan berubah melihat dinamika usulan dari masyarakat. Sementara sebelumnya Bank Dunia mengomentari langkah pemerintah membahas dan memasukkan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025. Komentar itu disampaikan oleh Country Director World Bank Indonesia dan Timor Leste Satu Kahonen. Bank Dunia pun mengingatkan Indonesia agar hati-hati terhadap ambang batas defisit anggaran. Kondisi itu bisa terjadi jika Indonesia merealisasikan program pasangan nomor 02, yakni makan siang gratis. Bank Dunia atau World Bank ikut menyoroti program makan siang gratis
yang dibahas di rapat Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu. Bank Dunia meminta pemerintah Indonesia mencermati kembali program tersebut, khususnya dari aspek anggaran. Dikutip dari Warta Kota Live, program makan siang gratis ini diusung oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Diketahui dalam realcon KPU pun, paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 ini juga memperoleh suara tertinggi. Namun keduanya belum ditetapkan sebagai pemenang kontestasi Pilpres 2024. Meski begitu, rupanya program makan siang gratis yang dicetuskan Prabowo Gibran sudah dibahas dalam rapat Kabinet Indonesia Maju. Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste, yakni Satu Kahkonen, menilai program tersebut perlu direncanakan dengan matang. Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut. Kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Sebagai perwakilan Bank Dunia, Satu Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut dari program makan siang gratis tersebut. Agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000. Pemerintah menggelar simulasi makan siang gratis program Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tersedia 4 menu dalam simulasi makan siang gratis yang dianggarkan senilai Rp15.000 per menu. Adapun simulasi berlangsung di SMP Negeri 2 Curug Tangerang, Banten pada Kamis 29 Februari hari ini. Semua menu dihargai Rp15.000 per porsi dan diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. 4 menu yang disajikan yakni ada nasi ayam, nasi semur telur, ketoprak, dan somai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga turut menyicipi makanan itu. Airlangga menuturkan dalam skala nasional program makan siang gratis ini diprioritaskan untuk siswa SD dan SMP. Ia mengungkap dilakukan simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Kendati demikian, dia menilai ada tantangan yang harus dihadapi terkait program ini, yaitu membiasakan para siswa agar tetap mengkonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Airlangga mengatakan hal tersebut menjadi tantangan lantaran masih adanya pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan menarik sehingga membuat siswa tetap membelinya. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000. Dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait anggaran dana program makan siang gratis yang digulirkan oleh Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sri Mulyani menyebut bahwa program makan siang gratis itu diperhitungkan dalam membuat estimasi defisit anggaran sebesar 2,45% hingga 2,8% pada tahun 2025. Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 26 Februari. Wanita yang akrab disapa Ani ini mengatakan bahwa proses perencanaan RKP dan RAPBN masih terus berjalan hingga 3 bulan ke depan. Dan nantinya pemerintah juga akan fokus pada penentuan indikatif pendapatan dan juga belanja negara serta masing-masing program prioritas termasuk makan siang gratis. Hal ini seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menambahkan bahwa program makan siang gratis tetap akan digulirkan dengan defisit anggaran yang dipatok hingga 2,8%. Program ini akan direalisasikan mulai pada tahun 2025 mendatang secara bertahap. Karena bertahap, penerima makan siang pun akan diprioritaskan untuk kategori tertentu. Secara garis besar, tema RKP 2025 yang disepakati yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rancangan awal, nantinya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 hingga 5,6%, tingkat kemiskinan antara 6 hingga 7%, kemudian tingkat pengangguran terbuka sekitar 4 hingga 5%, dan rasio Gini di sekitar 0,37%. Kemudian untuk indeks modal manusia di angka 0,56, serta defisit anggaran dipatok kisaran 2,45 hingga 2,8%. Sebagaimana diketahui, pemerintah mulai akan memasukkan dan membahas program makan siang gratis ini dalam penyusunan rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Program itu pun menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon presiden nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Lihat sepintas begitu ya, karena waktunya cukup singkat. Tidak dibahas secara detail. Kita hanya ada satu elemen yang itu juga menjadi program unggulan dari capres yang terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa dideliver dengan baik. Karena sekali lagi, kalau tidak salah kan 83 juta ya yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis, itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup besar, tapi harapannya setahu saya berkali-kali Pak Prabowo dalam penyampaian visi misinya selama ini bukan hanya ingin mengentaskan kelaparan, stunting, gizi buruk, termasuk juga menyelamatkan ibu-ibu yang melahirkan begitu, tetapi dengan program makan siang gratis termasuk susu gratis itu tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi, karena akan ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan yang besar. Karena bisa dibayangkan untuk satu anak saja perlu berarti beras, nasinya, lauk, sayur, buah, susu, kalikan 83 juta. Jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat daerah, di tingkat lokal, dan mudah-mudahan UMKM kita juga tumbuh. Para petani kita juga senang, para nelayan juga senang karena hasil panen pertanian dan juga hasil tangkapan di lautnya juga bisa diserap langsung untuk memenuhi program makan siang gratis tadi. Bank Dunia turut menyoroti program makan siang yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahonan menilai program itu perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran. Gibran pun menyampaikan terima kasih atas masukan untuk programnya tersebut. Ia terima kasih untuk masukannya, ujar Gibran di Balai Kota Solo, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, sore, dikutip dari tribunsolo.com. Gibran memastikan bahwa program itu telah didiskusikan sebelumnya. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail. Sebab saat ini kapasitasnya masih sebagai wali kota Solo. Yang namanya program, visi misi ya pasti sudah didiskusikan. Tapi tidak bisa dipaparkan sekarang, karena apa? Aku iseh wali kota, kata Gibran. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail karena masih menjabat sebagai wali kota Solo.
Putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu juga akan mendiskusikan terkait besaran makan siang gratis di mana per anak akan mendapatkan Rp15.000. Perhitungan juga akan dilakukan mengingat besaran Rp15.000 per anak membuat defisit APBN. Nanti akan didiskusikan lagi, jika ada masukan dari warga akan dikaji lagi ya. Ya nanti akan dibicarakan lagi, kata dia. Lebih lanjut, Gibran memastikan program makan siang akan tetap dilaksanakan seusai dirinya dan Prabowo resmi terpilih dan dilantik. Ia terima kasih untuk evaluasinya, nanti akan kita tindak lanjuti lagi. Kita pengen program ini bisa tetap jalan, pungkasnya. Sebelumnya, Bank Dunia menyebut bahwa program yang dicanangkan Prabowo Gibran itu perlu direncanakan secara matang. Pemerintah dinilai perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan, kata satu kahonan di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Lebih lanjut, satu koken masih menantikan lebih lanjut rincian program makan siang gratis ini. Kami masih menantikan rincian program makan siang gratis. Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3% dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lanjutnya. Bank Dunia memperingatkan Cawapres Gibran Rakabuming Raka soal program unggulannya bersama Prabowo Subianto yakni makan siang gratis. Menurut Bank Dunia, program tersebut bisa membuat Indonesia di ambang batas defisit anggaran. Meski diperingatkan, Gibran memberikan respons dengan santai. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Rabu 28 Februari. Ia pun mengucapkan terima kasih atas masukan dan kritikan yang disampaikan Bank Dunia. Namun Gibran mengatakan program visi misi Paslon 02 sudah didiskusikan, sayangnya Gibran enggan memaparkan program makan siang gratis lebih detail lantaran saat ini dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Perlu diketahui Paslon 02 menganggarkan makan siang gratis sebesar Rp15.000 per anak. Putra sulung Presiden Joko Widodo pun mengakui dimungkinkan jumlah tersebut akan berubah melihat dinamika usulan dari masyarakat. Sementara sebelumnya Bank Dunia mengomentari langkah pemerintah membahas dan memasukkan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025. Komentar itu disampaikan oleh Country Director World Bank Indonesia dan Timur Leste Satu Kahkonen. Bank Dunia pun mengingatkan Indonesia agar hati-hati terhadap ambang batas defisit anggaran. Kondisi itu bisa terjadi jika Indonesia merealisasikan program pasangan nomor 02, yakni makan siang gratis. Bank Dunia atau World Bank ikut menyoroti program makan siang gratis yang dibahas di rapat Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu. Bank Dunia meminta pemerintah Indonesia mencermati kembali program tersebut, khususnya dari aspek anggaran. Dikutip dari Warta Kota Live, program makan siang gratis ini diusung oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Diketahui dalam realcon KPU pun, paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 ini juga memperoleh suara tertinggi. Namun keduanya belum ditetapkan sebagai pemenang kontestasi Pilpres 2024. Meski begitu, rupanya program makan siang gratis yang dicetuskan Prabowo Gibran sudah dibahas dalam rapat Kabinet Indonesia Maju. Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste, yakni Satu Kahkonen, menilai program tersebut perlu direncanakan dengan matang. Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut. Kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Sebagai perwakilan Bank Dunia, Satu Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut dari program makan siang gratis tersebut. Agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000. Pemerintah menggelar simulasi makan siang gratis program Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tersedia 4 menu dalam simulasi makan siang gratis yang dianggarkan senilai Rp15.000 per menu.
Adapun simulasi berlangsung di SMP Negeri 2 Curug Tangerang, Banten pada Kamis 29 Februari hari ini. Semua menu dihargai Rp15.000 per porsi dan diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. 4 menu yang disajikan yakni ada nasi ayam, nasi semur telur, ketoprak, dan somai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga turut menyicipi makanan itu. Airlangga menuturkan dalam skala nasional program makan siang gratis ini diprioritaskan untuk siswa SD dan SMP. Ia mengungkap dilakukan simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Kendati demikian, dia menilai ada tantangan yang harus dihadapi terkait program ini, yaitu membiasakan para siswa agar tetap mengkonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Airlangga mengatakan hal tersebut menjadi tantangan lantaran masih adanya pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan menarik sehingga membuat siswa tetap membelinya. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait anggaran dana program makan siang gratis yang digulirkan oleh Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sri Mulyani menyebut bahwa program makan siang gratis itu diperhitungkan dalam membuat estimasi defisit anggaran sebesar 2,45% hingga 2,8% pada tahun 2025. Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 26 Februari. Wanita yang akrab disapa Ani ini mengatakan bahwa proses perencanaan RKP dan RAPBN masih terus berjalan hingga 3 bulan ke depan. Dan nantinya pemerintah juga akan fokus pada penentuan indikatif pendapatan dan juga belanja negara serta masing-masing program prioritas termasuk makan siang gratis. Hal ini seiring dengan sudah diumumkannya Presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa program makan siang gratis tetap akan digulirkan dengan defisit anggaran yang dipatok hingga 2,8%. Program ini akan direalisasikan mulai pada tahun 2025 mendatang secara bertahap. Karena bertahap, penerima makan siang pun akan diprioritaskan untuk kategori tertentu. Secara garis besar, tema RKP 2025 yang disepakati yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rancangan awal,
Nantinya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 hingga 5,6%, tingkat kemiskinan antara 6 hingga 7%, kemudian tingkat pengangguran terbuka sekitar 4 hingga 5%, dan rasio Gini di sekitar 0,37%. Kemudian untuk indeks modal manusia di angka 0,56, serta defisit anggaran dipatok kisaran 2,45 hingga 2,8%. Sebagaimana diketahui, pemerintah mulai akan memasukkan dan membahas program makan siang gratis ini dalam penyusunan rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Program itu pun menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon presiden nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Lihat sepintas begitu ya, karena waktunya cukup singkat. Tidak dibahas secara detail, kita hanya ada satu elemen yang itu juga menjadi program unggulan dari capres yang terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa dideliver dengan baik. Karena sekali lagi, kalau tidak salah kan 83 juta ya yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis, itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup besar-besar, tapi harapannya setahu saya berkali-kali Pak Prabowo dalam penyampaian visi misinya selama ini bukan hanya ingin mengentaskan kelaparan, stunting, gizi buruk, termasuk juga menyelamatkan ibu-ibu yang melahirkan begitu, tetapi dengan program makan siang gratis termasuk susu gratis itu tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi, karena akan ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan yang besar. Karena bisa dibayangkan untuk satu anak saja perlu berarti beras, nasinya, lauk, sayur, buah, susu, kalikan 83 juta. Jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat daerah, di tingkat lokal, dan mudah-mudahan UMKM kita juga tumbuh. Para petani kita juga senang, para nelayan juga senang, karena hasil panen pertanian dan juga hasil tangkapan di lautnya juga bisa diserap langsung untuk memenuhi program makan siang gratis tadi. Bank Dunia turut menyoroti program makan siang yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahonan, menilai program itu perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran. Gibran pun menyampaikan terima kasih atas masukan untuk programnya tersebut. Ia terima kasih untuk masukannya, ujar Gibran di Balai Kota Solo, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, sore, dikutip dari tribunsolo.com. Gibran memastikan bahwa program itu telah didiskusikan sebelumnya. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail. Sebab saat ini kapasitasnya masih sebagai wali kota Solo. Yang namanya program, visi misi ya pasti sudah didiskusikan. Tapi tidak bisa dipaparkan sekarang, karena apa? Aku iseh wali kota, kata Gibran. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail karena masih menjabat sebagai wali kota Solo. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu juga akan mendiskusikan terkait besaran makan siang gratis di mana per anak akan mendapatkan Rp15.000. Perhitungan juga akan dilakukan mengingat besaran Rp15.000 per anak membuat defisit APBN. Nanti akan didiskusikan lagi, jika ada masukan dari warga akan dikaji lagi ya. Ya nanti akan dibicarakan lagi, kata dia. Lebih lanjut, Gibran memastikan program makan siang akan tetap dilaksanakan seusai dirinya dan Prabowo resmi terpilih dan dilantik. Ia terima kasih untuk evaluasinya, nanti akan kita tindak lanjuti lagi. Kita pengen program ini bisa tetap jalan, pungkasnya. Sebelumnya, Bank Dunia menyebut bahwa program yang dicanangkan Prabowo Gibran itu perlu direncanakan secara matang. Pemerintah dinilai perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan, kata Satu Kahonan di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Lebih lanjut, Satu Kahonan masih menantikan lebih lanjut rincian program makan siang gratis ini. Kami masih menantikan rincian program makan siang gratis. Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3% dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lanjutnya.
Bank Dunia memperingatkan Cawapres Gibran Rakabuming Raka soal program unggulannya bersama Prabowo Subianto yakni makan siang gratis. Menurut Bank Dunia, program tersebut bisa membuat Indonesia di ambang batas defisit anggaran. Meski diperingatkan, Gibran memberikan respons dengan santai. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Rabu 28 Februari. Ia pun mengucapkan terima kasih atas masukan dan kritikan yang disampaikan Bank Dunia. Namun Gibran mengatakan program visi misi Paslon 02 sudah didiskusikan, sehingga Gibran enggan memaparkan program makan siang gratis lebih detail lantaran saat ini dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Perlu diketahui Paslon 02 menganggarkan makan siang gratis sebesar Rp15.000 per anak. Putra sulung Presiden Joko Widodo pun mengakui dimungkinkan jumlah tersebut akan berubah melihat dinamika usulan dari masyarakat. Sementara sebelumnya Bank Dunia mengomentari langkah pemerintah membahas dan memasukkan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025. Komentar itu disampaikan oleh Country Director World Bank Indonesia dan Timur Leste Sabtu Kahkonen. Bank Dunia pun mengingatkan Indonesia agar hati-hati terhadap ambang batas defisit anggaran. Kondisi itu bisa terjadi jika Indonesia merealisasikan program pasangan nomor 02, yakni makan siang gratis. Bank Dunia atau World Bank ikut menyoroti program makan siang gratis yang dibahas di rapat Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu. Bank Dunia meminta pemerintah Indonesia mencermati kembali program tersebut, khususnya dari aspek anggaran. Dikutip dari Warta Kota Live, program makan siang gratis ini diusung oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Diketahui dalam realcon KPU pun, paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 ini juga memperoleh suara tertinggi. Namun keduanya belum ditetapkan sebagai pemenang kontestasi Pilpres 2024. Meski begitu, rupanya program makan siang gratis yang dicetuskan Prabowo Gibran sudah dibahas dalam rapat Kabinet Indonesia Maju. Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste, yakni Sabtu Kahkonen, menilai program tersebut perlu direncanakan dengan matang. Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut. Kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Sebagai perwakilan Bank Dunia, Sabtu Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut dari program makan siang gratis tersebut. Agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000. Pemerintah menggelar simulasi makan siang gratis program Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tersedia 4 menu dalam simulasi makan siang gratis yang dianggarkan senilai Rp15.000 per menu. Adapun simulasi berlangsung di SMP Negeri 2 Curug Tangerang, Banten pada Kamis 29 Februari hari ini. Semua menu dihargai Rp15.000 per porsi dan diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. 4 menu yang disajikan yakni ada nasi ayam, nasi semur telur, ketoprak, dan somai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga turut menyicipi makanan itu. Airlangga menuturkan dalam skala nasional program makan siang gratis ini diprioritaskan untuk siswa SD dan SMP. Ia mengungkap dilakukan simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Kendati demikian, dia menilai ada tantangan yang harus dihadapi terkait program ini, yaitu membiasakan para siswa agar tetap mengkonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Airlangga mengatakan hal tersebut menjadi tantangan lantaran masih adanya pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan menarik sehingga membuat siswa tetap membelinya. Sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000.
Dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait anggaran dana program makan siang gratis yang digulirkan oleh Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sri Mulyani menyebut bahwa program makan siang gratis itu diperhitungkan dalam membuat estimasi defisit anggaran sebesar 2,45% hingga 2,8% pada tahun 2025. Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 26 Februari. Wanita yang akrab disapa Ani ini mengatakan bahwa proses perencanaan RKP dan RAPBN masih terus berjalan hingga 3 bulan ke depan. Dan nantinya pemerintah juga akan fokus pada penentuan indikatif pendapatan dan juga belanja negara serta masing-masing program prioritas termasuk makan siang gratis. Hal ini seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menambahkan bahwa program makan siang gratis tetap akan digulirkan dengan defisit anggaran yang dipatok hingga 2,8%. Program ini akan direalisasikan mulai pada tahun 2025 mendatang secara bertahap. Karena bertahap, penerima makan siang pun akan diprioritaskan untuk kategori tertentu. Secara garis besar, tema RKP 2025 yang disepakati yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rancangan awal, nantinya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 hingga 5,6%, tingkat kemiskinan antara 6 hingga 7%, kemudian tingkat pengangguran terbuka sekitar 4 hingga 5% dan rasio Gini di sekitar 0,37%. Kemudian untuk indeks modal manusia di angka 0,56 serta defisit anggaran dipatok kisaran 2,45 hingga 2,8%. Sebagaimana diketahui, pemerintah mulai akan memasukkan dan membahas program makan siang gratis ini dalam penyusunan rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Program itu pun menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon presiden nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Lihat sepintas begitu ya, karena waktunya cukup singkat. Tidak dibahas secara detail. Kita hanya ada satu elemen yang itu juga menjadi program unggulan dari capres yang terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa dideliver dengan baik. Karena sekali lagi, kalau tidak salah kan 83 juta ya yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup besar, tapi harapannya setahu saya berkali-kali Pak Prabowo dalam penyampaian visi misinya selama ini bukan hanya ingin mengentaskan kelaparan, stunting, gizi buruk, termasuk juga menyelamatkan ibu-ibu yang melahirkan begitu, tetapi dengan program makan siang gratis termasuk susu gratis itu tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi, karena akan ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan yang besar, karena
Bisa dibayangkan untuk satu anak saja perlu berarti beras, nasinya, lauk, sayur, buah, susu, kalikan 83 juta. Jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat daerah, di tingkat lokal, dan mudah-mudahan UMKM kita juga tumbuh, para petani kita juga senang, para nelayan juga senang karena hasil panen pertanian dan juga hasil tangkapan di lautnya juga bisa diserap langsung untuk memenuhi program makan siang gratis tadi. Bank Dunia turut menyoroti program makan siang yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahonen menilai program itu perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran. Gibran pun menyampaikan terima kasih atas masukan untuk programnya tersebut. Ia terima kasih untuk masukannya, ujar Gibran di Balai Kota Solo, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, sore, dikutip dari tribunsolo.com. Gibran memastikan bahwa program itu telah didiskusikan sebelumnya. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail. Sebab saat ini kapasitasnya masih sebagai wali kota Solo. Yang namanya program, visi misi ya pasti sudah didiskusikan. Tapi tidak bisa dipaparkan sekarang, karena apa? Aku iseh wali kota, kata Gibran. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail karena masih menjabat sebagai wali kota Solo. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu juga akan mendiskusikan terkait besaran makan siang gratis di mana per anak akan mendapatkan Rp15.000. Perhitungan juga akan dilakukan mengingat besaran Rp15.000 per anak membuat defisit APBN. Nanti akan didiskusikan lagi, jika ada masukan dari warga akan dikaji lagi ya. Ya nanti akan dibicarakan lagi, kata dia. Lebih lanjut, Gibran memastikan program makan siang akan tetap dilaksanakan seusai dirinya dan Prabowo resmi terpilih dan dilantik. Ia terima kasih untuk evaluasinya, nanti akan kita tindak lanjuti lagi. Kita pengen program ini bisa tetap jalan, pungkasnya. Sebelumnya, Bank Dunia menyebut bahwa program yang dicanangkan Prabowo Gibran itu perlu direncanakan secara matang. Pemerintah dinilai perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan, kata Satu Kahonen di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Lebih lanjut, Satu Kahonen masih menantikan lebih lanjut rincian program makan siang gratis ini. Kami masih menantikan rincian program makan siang gratis. Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3% dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lanjutnya. Bank Dunia memperingatkan Cawapres Gibran Rakabuming Raka soal program unggulannya bersama Prabowo Subianto yakni makan siang gratis. Menurut Bank Dunia, program tersebut bisa membuat Indonesia di ambang batas defisit anggaran. Meski diperingatkan, Gibran memberikan respons dengan santai. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Rabu 28 Februari. Ia pun mengucapkan terima kasih atas masukan dan kritikan yang disampaikan Bank Dunia. Namun Gibran mengatakan program visi misi Paslon 02 sudah didiskusikan, sehingga Gibran enggan memaparkan program makan siang gratis lebih detail lantaran saat ini dirinya masih menjabat sebagai wali kota Solo. Perlu diketahui Paslon 02 menganggarkan makan siang gratis sebesar Rp15.000 per anak. Putra sulung Presiden Joko Widodo pun mengakui dimungkinkan jumlah tersebut akan berubah melihat dinamika usulan dari masyarakat. Sementara sebelumnya Bank Dunia mengomentari langkah pemerintah membahas dan memasukkan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025. Komentar itu disampaikan oleh Country Director World Bank Indonesia dan Timor Leste Satu Kahonen. Bank Dunia pun mengingatkan Indonesia agar hati-hati terhadap ambang batas defisit anggaran. Kondisi itu bisa terjadi jika Indonesia merealisasikan program pasangan nomor 02, yakni makan siang gratis. Bank Dunia atau World Bank ikut menyoroti program makan siang gratis yang dibahas di rapat Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu. Bank Dunia meminta pemerintah Indonesia mencermati kembali program tersebut.
khususnya dari aspek anggaran. Dikutip dari Warta Kota Live, program makan siang gratis ini diusung oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Diketahui dalam realcon KPU pun, paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 ini juga memperoleh suara tertinggi. Namun keduanya belum ditetapkan sebagai pemenang kontestasi Pilpres 2024. Meski begitu, rupanya program makan siang gratis yang dicetuskan Prabowo Gibran sudah dibahas dalam rapat Kabinet Indonesia Maju. Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste, yakni Satu Kahkonen, menilai program tersebut perlu direncanakan dengan matang. Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut. Kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Sebagai perwakilan Bank Dunia, Satu Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut dari program makan siang gratis tersebut. Agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000. Pemerintah menggelar simulasi makan siang gratis program Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tersedia 4 menu dalam simulasi makan siang gratis yang dianggarkan senilai Rp15.000 per menu. Adapun simulasi berlangsung di SMP Negeri 2 Curug Tangerang, Banten pada Kamis 29 Februari hari ini. Semua menu dihargai Rp15.000 per porsi dan diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. 4 menu yang disajikan yakni ada nasi ayam, nasi semur telur, ketoprak, dan somai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga turut menyicipi makanan itu. Airlangga menuturkan dalam skala nasional program makan siang gratis ini diprioritaskan untuk siswa SD dan SMP. Ia mengungkap dilakukan simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Kendati demikian, dia menilai ada tantangan yang harus dihadapi terkait program ini, yaitu membiasakan para siswa agar tetap mengkonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Airlangga mengatakan hal tersebut menjadi tantangan lantaran masih adanya pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan menarik sehingga membuat siswa tetap membelinya. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser. Kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait anggaran dana program makan siang gratis yang digulirkan oleh Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sri Mulyani menyebut bahwa program makan siang gratis itu diperhitungkan dalam membuat estimasi defisit anggaran sebesar 2,45% hingga 2,8% pada tahun 2025. Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 26 Februari. Wanita yang akrab disapa Ani ini mengatakan bahwa proses perencanaan RKP dan RAPBN masih terus berjalan hingga 3 bulan ke depan. Dan nantinya pemerintah juga akan fokus pada penentuan indikatif pendapatan dan juga belanja negara serta masing-masing program prioritas termasuk makan siang gratis. Hal ini seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menambahkan bahwa program makan siang gratis tetap akan digulirkan dengan defisit anggaran yang dipatok hingga 2,8%. Program ini akan direalisasikan mulai pada tahun 2025 mendatang secara bertahap. Karena bertahap, penerima makan siang pun akan diprioritaskan untuk kategori tertentu. Secara garis besar, tema RKP 2025 yang disepakati yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rancangan awal, nantinya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 hingga 5,6%, tingkat kemiskinan antara 6 hingga 7%, kemudian tingkat pengangguran terbuka sekitar 4 hingga 5%, dan rasio Gini di sekitar 0,37%. Kemudian untuk indeks modal manusia di angka 0,56, serta defisit anggaran dipatok kisaran 2,45 hingga 2,8%. Sebagaimana diketahui, pemerintah mulai akan memasukkan dan membahas program makan siang gratis ini dalam penyusunan rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Program itu pun menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon presiden nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Lihat sepintas begitu ya, karena waktunya cukup singkat. Tidak dibahas secara detail, kita hanya ada satu elemen yang itu juga menjadi program unggulan dari capres yang terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa dideliver dengan baik. Karena sekali lagi, kalau tidak salah kan 83 juta ya yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis, itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup besar-besar, tapi harapannya setahu saya berkali-kali Pak Prabowo dalam penyampaian visi misinya selama ini bukan hanya ingin mengentaskan kelaparan, stunting, gizi buruk, termasuk juga menyelamatkan ibu-ibu yang melahirkan begitu, tetapi dengan program makan siang gratis termasuk susu gratis itu tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi, karena akan ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan yang besar. Karena bisa dibayangkan untuk satu anak saja perlu berarti beras, nasinya, lauk, sayur, buah, susu, kalikan 83 juta. Jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat daerah, di tingkat lokal, dan mudah-mudahan UMKM kita juga tumbuh. Para petani kita juga senang, para nelayan juga senang karena hasil panen pertanian dan juga hasil tangkapan di lautnya juga bisa diserap langsung untuk memenuhi program makan siang gratis tadi. Bank Dunia turut menyoroti program makan siang yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahonan menilai program itu perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran. Gibran pun menyampaikan terima kasih atas masukan untuk programnya tersebut. Ia terima kasih untuk masukannya, ujar Gibran di Balai Kota Solo, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, sore, dikutip dari tribunsolo.com. Gibran memastikan bahwa program itu telah didiskusikan sebelumnya. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail. Sebab saat ini kapasitasnya masih sebagai wali kota Solo. Yang namanya program, visi misi ya pasti sudah didiskusikan. Tapi tidak bisa dipaparkan sekarang, karena apa? Aku iseh wali kota, kata Gibran. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail karena masih menjabat sebagai wali kota Solo.
Putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu juga akan mendiskusikan terkait besaran makan siang gratis di mana per anak akan mendapatkan Rp15.000. Perhitungan juga akan dilakukan mengingat besaran Rp15.000 per anak membuat defisit APBN. Nanti akan didiskusikan lagi, jika ada masukan dari warga akan dikaji lagi ya. Ya nanti akan dibicarakan lagi, kata dia. Lebih lanjut, Gibran memastikan program makan siang akan tetap dilaksanakan seusai dirinya dan Prabowo resmi terpilih dan dilantik. Ia terima kasih untuk evaluasinya, nanti akan kita tindak lanjuti lagi. Kita pengen program ini bisa tetap jalan, pungkasnya. Sebelumnya, Bank Dunia menyebut bahwa program yang dicanangkan Prabowo Gibran itu perlu direncanakan secara matang. Pemerintah dinilai perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan, kata satu kahonan di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Lebih lanjut, satu koken masih menantikan lebih lanjut rincian program makan siang gratis ini. Kami masih menantikan rincian program makan siang gratis. Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3% dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lanjutnya. Bank Dunia memperingatkan Cawapres Gibran Rakabuming Raka soal program unggulannya bersama Prabowo Subianto yakni makan siang gratis. Menurut Bank Dunia, program tersebut bisa membuat Indonesia di ambang batas defisit anggaran. Meski diperingatkan, Gibran memberikan respons dengan santai. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Rabu 28 Februari. Ia pun mengucapkan terima kasih atas masukan dan kritikan yang disampaikan Bank Dunia. Namun Gibran mengatakan program visi misi Paslon 02 sudah didiskusikan, sayangnya Gibran enggan memaparkan program makan siang gratis lebih detail lantaran saat ini dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Perlu diketahui Paslon 02 menganggarkan makan siang gratis sebesar Rp15.000 per anak. Putra sulung Presiden Joko Widodo pun mengakui dimungkinkan jumlah tersebut akan berubah melihat dinamika usulan dari masyarakat. Sementara sebelumnya Bank Dunia mengomentari langkah pemerintah membahas dan memasukkan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025. Komentar itu disampaikan oleh Country Director World Bank Indonesia dan Timur Leste Satu Kahkonen. Bank Dunia pun mengingatkan Indonesia agar hati-hati terhadap ambang batas defisit anggaran. Kondisi itu bisa terjadi jika Indonesia merealisasikan program pasangan nomor 02, yakni makan siang gratis. Bank Dunia atau World Bank ikut menyoroti program makan siang gratis yang dibahas di rapat Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu. Bank Dunia meminta pemerintah Indonesia mencermati kembali program tersebut, khususnya dari aspek anggaran. Dikutip dari Warta Kota Live, program makan siang gratis ini diusung oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Diketahui dalam realcon KPU pun, paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 ini juga memperoleh suara tertinggi. Namun keduanya belum ditetapkan sebagai pemenang kontestasi Pilpres 2024. Meski begitu, rupanya program makan siang gratis yang dicetuskan Prabowo Gibran sudah dibahas dalam rapat Kabinet Indonesia Maju. Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste, yakni Satu Kahkonen, menilai program tersebut perlu direncanakan dengan matang. Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut. Kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Sebagai perwakilan Bank Dunia, Satu Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut dari program makan siang gratis tersebut. Agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000. Pemerintah menggelar simulasi makan siang gratis program Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tersedia 4 menu dalam simulasi makan siang gratis yang dianggarkan senilai Rp15.000 per menu.
Adapun simulasi berlangsung di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten pada Kamis 29 Februari hari ini. Semua menu dihargai Rp15.000 per porsi dan diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. 4 menu yang disajikan yakni ada nasi ayam, nasi semur telur, ketoprak, dan somai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga turut menyicipi makanan itu. Airlangga menuturkan dalam skala nasional program makan siang gratis ini diprioritaskan untuk siswa SD dan SMP. Ia mengungkap dilakukan simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Kendati demikian, dia menilai ada tantangan yang harus dihadapi terkait program ini, yaitu membiasakan para siswa agar tetap mengkonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Airlangga mengatakan hal tersebut menjadi tantangan lantaran masih adanya pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan menarik sehingga membuat siswa tetap membelinya. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018, 2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait anggaran dana program makan siang gratis yang digulirkan oleh Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sri Mulyani menyebut bahwa program makan siang gratis itu diperhitungkan dalam membuat estimasi defisit anggaran sebesar 2,45% hingga 2,8% pada tahun 2025. Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 26 Februari. Wanita yang akrab disapa Ani ini mengatakan bahwa proses perencanaan RKP dan RAPBN masih terus berjalan hingga 3 bulan ke depan. Dan nantinya pemerintah juga akan fokus pada penentuan indikatif pendapatan dan juga belanja negara serta masing-masing program prioritas termasuk makan siang gratis. Hal ini seiring dengan sudah diumumkannya Presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa program makan siang gratis tetap akan digulirkan dengan defisit anggaran yang dipatok hingga 2,8%. Program ini akan direalisasikan mulai pada tahun 2025 mendatang secara bertahap. Karena bertahap, penerima makan siang pun akan diprioritaskan untuk kategori tertentu. Secara garis besar, tema RKP 2025 yang disepakati yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rancangan awal,
Nantinya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 hingga 5,6%, tingkat kemiskinan antara 6 hingga 7%, kemudian tingkat pengangguran terbuka sekitar 4 hingga 5%, dan rasio Gini di sekitar 0,37%. Kemudian untuk indeks modal manusia di angka 0,56, serta defisit anggaran dipatok kisaran 2,45 hingga 2,8%. Sebagaimana diketahui, pemerintah mulai akan memasukkan dan membahas program makan siang gratis ini dalam penyusunan rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Program itu pun menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon presiden nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Lihat sepintas begitu ya, karena waktunya cukup singkat. Tidak dibahas secara detail. Kita hanya ada satu elemen yang itu juga menjadi program unggulan dari capres yang terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa dideliver dengan baik. Karena sekali lagi, kalau tidak salah kan 83 juta ya yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis, itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup besar, tapi harapannya setahu saya berkali-kali Pak Prabowo dalam penyampaian visi misinya selama ini bukan hanya ingin mengentaskan kelaparan, stunting, gizi buruk, termasuk juga menyelamatkan ibu-ibu yang melahirkan begitu, tetapi dengan program makan siang gratis termasuk susu gratis itu tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi, karena akan ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan yang besar. Karena bisa dibayangkan untuk satu anak saja perlu berarti beras, nasinya, lauk, sayur, buah, susu, kalikan 83 juta. Jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat daerah, di tingkat lokal, dan mudah-mudahan UMKM kita juga tumbuh. Para petani kita juga senang, para nelayan juga senang, karena hasil panen pertanian dan juga hasil tangkapan di lautnya juga bisa diserap langsung untuk memenuhi program makan siang gratis tadi. Bank Dunia turut menyoroti program makan siang yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahonen, menilai program itu perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran. Gibran pun menyampaikan terima kasih atas masukan untuk programnya tersebut. Ia terima kasih untuk masukannya, ujar Gibran di Balai Kota Solo, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, sore, dikutip dari tribunsolo.com. Gibran memastikan bahwa program itu telah didiskusikan sebelumnya. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail. Sebab saat ini kapasitasnya masih sebagai wali kota Solo. Yang namanya program, visi misi ya pasti sudah didiskusikan. Tapi tidak bisa dipaparkan sekarang, karena apa? Aku iseh wali kota, kata Gibran. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail karena masih menjabat sebagai wali kota Solo. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu juga akan mendiskusikan terkait besaran makan siang gratis di mana per anak akan mendapatkan Rp15.000. Perhitungan juga akan dilakukan mengingat besaran Rp15.000 per anak membuat defisit APBN. Nanti akan didiskusikan lagi, jika ada masukan dari warga akan dikaji lagi ya. Ya nanti akan dibicarakan lagi, kata dia. Lebih lanjut, Gibran memastikan program makan siang akan tetap dilaksanakan seusai dirinya dan Prabowo resmi terpilih dan dilantik. Ia terima kasih untuk evaluasinya, nanti akan kita tindak lanjuti lagi. Kita pengen program ini bisa tetap jalan, pungkasnya. Sebelumnya, Bank Dunia menyebut bahwa program yang dicanangkan Prabowo Gibran itu perlu direncanakan secara matang. Pemerintah dinilai perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan, kata Satu Kahonen di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Lebih lanjut, Satu Kahonen masih menantikan lebih lanjut rincian program makan siang gratis ini. Kami masih menantikan rincian program makan siang gratis. Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3% dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lanjutnya.
Dunia memperingatkan Cawapres Gibran Rakabuming Raka soal program unggulannya bersama Prabowo Subianto yakni makan siang gratis. Menurut Bank Dunia, program tersebut bisa membuat Indonesia di ambang batas defisit anggaran. Meski diperingatkan, Gibran memberikan respons dengan santai. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Rabu 28 Februari. Ia pun mengucapkan terima kasih atas masukan dan kritikan yang disampaikan Bank Dunia. Namun Gibran mengatakan program visi misi Paslon 02 sudah didiskusikan, sehingga Gibran enggan memaparkan program makan siang gratis lebih detail lantaran saat ini dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Perlu diketahui Paslon 02 menganggarkan makan siang gratis sebesar Rp15.000 per anak. Putra sulung Presiden Joko Widodo pun mengakui dimungkinkan jumlah tersebut akan berubah melihat dinamika usulan dari masyarakat. Sementara sebelumnya Bank Dunia mengomentari langkah pemerintah membahas dan memasukkan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025. Komentar itu disampaikan oleh Country Director World Bank Indonesia dan Timur Leste Satu Kahkonen. Bank Dunia pun mengingatkan Indonesia agar hati-hati terhadap ambang batas defisit anggaran. Kondisi itu bisa terjadi jika Indonesia merealisasikan program pasangan nomor 02, yakni makan siang gratis. Bank Dunia atau World Bank ikut menyoroti program makan siang gratis yang dibahas di rapat Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu. Bank Dunia meminta pemerintah Indonesia mencermati kembali program tersebut, khususnya dari aspek anggaran. Dikutip dari Warta Kota Live, program makan siang gratis ini diusung oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Diketahui dalam realcon KPU pun, paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 ini juga memperoleh suara tertinggi. Namun keduanya belum ditetapkan sebagai pemenang kontestasi Pilpres 2024. Meski begitu, rupanya program makan siang gratis yang dicetuskan Prabowo Gibran sudah dibahas dalam rapat Kabinet Indonesia Maju. Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste, yakni Satu Kahkonen, menilai program tersebut perlu direncanakan dengan matang. Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut. Kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Sebagai perwakilan Bank Dunia, Satu Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut dari program makan siang gratis tersebut. Agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000. Pemerintah menggelar simulasi makan siang gratis program Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tersedia 4 menu dalam simulasi makan siang gratis yang dianggarkan senilai Rp15.000 per menu. Adapun simulasi berlangsung di SMP Negeri 2 Curug Tangerang, Banten pada Kamis 29 Februari hari ini. Semua menu dihargai Rp15.000 per porsi dan diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. 4 menu yang disajikan yakni ada nasi ayam, nasi semur telur, ketoprak, dan somai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga turut menyicipi makanan itu. Airlangga menuturkan dalam skala nasional program makan siang gratis ini diprioritaskan untuk siswa SD dan SMP. Ia mengungkap dilakukan simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Kendati demikian, dia menilai ada tantangan yang harus dihadapi terkait program ini, yaitu membiasakan para siswa agar tetap mengkonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Airlangga mengatakan hal tersebut menjadi tantangan lantaran masih adanya pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan menarik sehingga membuat siswa tetap membelinya. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000. Dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas
Dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait anggaran dana program makan siang gratis yang digulirkan oleh Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sri Mulyani menyebut bahwa program makan siang gratis itu diperhitungkan dalam membuat estimasi defisit anggaran sebesar 2,45% hingga 2,8% pada tahun 2025. Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 26 Februari. Wanita yang akrab disapa Ani ini mengatakan bahwa proses perencanaan RKP dan RAPBN masih terus berjalan hingga 3 bulan ke depan. Dan nantinya pemerintah juga akan fokus pada penentuan indikatif pendapatan dan juga belanja negara serta masing-masing program prioritas termasuk makan siang gratis. Hal ini seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menambahkan bahwa program makan siang gratis tetap akan digulirkan dengan defisit anggaran yang dipatok hingga 2,8%. Program ini akan direalisasikan mulai pada tahun 2025 mendatang secara bertahap. Karena bertahap, penerima makan siang pun akan diprioritaskan untuk kategori tertentu. Secara garis besar, tema RKP 2025 yang disepakati yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rancangan awal, nantinya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 hingga 5,6%, tingkat kemiskinan antara 6 hingga 7%, kemudian tingkat pengangguran terbuka sekitar 4 hingga 5% dan rasio Gini di sekitar 0,37%. Kemudian untuk indeks modal manusia di angka 0,56 serta defisit anggaran dipatok kisaran 2,45 hingga 2,8%. Sebagaimana diketahui, pemerintah mulai akan memasukkan dan membahas program makan siang gratis ini dalam penyusunan rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Program itu pun menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon presiden nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Lihat sepintas begitu ya, karena waktunya cukup singkat. Tidak dibahas secara detail, kita hanya ada satu elemen yang itu juga menjadi program unggulan dari capres yang terpilih dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa dideliver dengan baik. Karena sekali lagi kalau tidak salah kan 83 juta ya yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup besar-besar, tapi harapannya setahu saya berkali-kali Pak Prabowo dalam penyampaian visi misinya selama ini bukan hanya ingin mengentaskan kelaparan, stunting, gizi buruk, termasuk juga menyelamatkan ibu-ibu yang melahirkan begitu, tetapi dengan program makan siang gratis termasuk susu gratis itu tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi karena akan ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan
pokok pangan yang besar. Karena bisa dibayangkan untuk satu anak saja perlu berarti beras, nasinya, lauk, sayur, buah, susu, kalikan 83 juta. Jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat daerah, di tingkat lokal, dan mudah-mudahan UMKM kita juga tumbuh. Para petani kita juga senang, para nelayan juga senang karena hasil panen pertanian dan juga hasil tangkapan di lautnya juga bisa diserap langsung untuk memenuhi program makan siang gratis tadi. Bank Dunia turut menyoroti program makan siang yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahonan menilai program itu perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran. Gibran pun menyampaikan terima kasih atas masukan untuk programnya tersebut. Ia terima kasih untuk masukannya, ujar Gibran di Balai Kota Solo, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, sore, dikutip dari tribunsolo.com. Gibran memastikan bahwa program itu telah didiskusikan sebelumnya. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail. Sebab saat ini kapasitasnya masih sebagai wali kota Solo. Yang namanya program, visi misi ya pasti sudah didiskusikan. Tapi tidak bisa dipaparkan sekarang, karena apa? Aku iseh wali kota, kata Gibran. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail karena masih menjabat sebagai wali kota Solo. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu juga akan mendiskusikan terkait besaran makan siang gratis di mana per anak akan mendapatkan Rp15.000. Perhitungan juga akan dilakukan mengingat besaran Rp15.000 per anak membuat defisit APBN. Nanti akan didiskusikan lagi, jika ada masukan dari warga akan dikaji lagi ya. Ya nanti akan dibicarakan lagi, kata dia. Lebih lanjut, Gibran memastikan program makan siang akan tetap dilaksanakan seusai dirinya dan Prabowo resmi terpilih dan dilantik. Ia terima kasih untuk evaluasinya, nanti akan kita tindak lanjuti lagi. Kita pengen program ini bisa tetap jalan, pungkasnya. Sebelumnya, Bank Dunia menyebut bahwa program yang dicanangkan Prabowo Gibran itu perlu direncanakan secara matang. Pemerintah dinilai perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan, kata Satu Kahonan di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Lebih lanjut, Satu Koken masih menantikan lebih lanjut rincian program makan siang gratis ini. Kami masih menantikan rincian program makan siang gratis. Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3% dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lanjutnya. Bank Dunia memperingatkan Cawapres Gibran Rakabuming Raka soal program unggulannya bersama Prabowo Subianto yakni makan siang gratis. Menurut Bank Dunia, program tersebut bisa membuat Indonesia di ambang batas defisit anggaran. Meski diperingatkan, Gibran memberikan respons dengan santai. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Rabu 28 Februari. Ia pun mengucapkan terima kasih atas masukan dan kritikan yang disampaikan Bank Dunia. Namun Gibran mengatakan program visi misi Paslon 02 sudah didiskusikan, sehingga Gibran enggan memaparkan program makan siang gratis lebih detail lantaran saat ini dirinya masih menjabat sebagai wali kota Solo. Perlu diketahui Paslon 02 menganggarkan makan siang gratis sebesar Rp15.000 per anak. Putra sulung Presiden Joko Widodo pun mengakui dimungkinkan jumlah tersebut akan berubah melihat dinamika usulan dari masyarakat. Sementara sebelumnya Bank Dunia mengomentari langkah pemerintah membahas dan memasukkan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025. Komentar itu disampaikan oleh Country Director World Bank Indonesia dan Timor Leste Satu Kahonan. Bank Dunia pun mengingatkan Indonesia agar hati-hati terhadap ambang batas defisit anggaran. Kondisi itu bisa terjadi jika Indonesia merealisasikan program pasangan nomor 02, yakni makan siang gratis. Bank Dunia atau World Bank ikut menyoroti program makan siang gratis yang dibahas di rapat Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu.
Bank Dunia meminta pemerintah Indonesia mencermati kembali program tersebut, khususnya dari aspek anggaran. Dikutip dari Warta Kota Live, program makan siang gratis ini diusung oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Diketahui dalam realcon KPU pun, paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 ini juga memperoleh suara tertinggi. Namun keduanya belum ditetapkan sebagai pemenang kontestasi Pilpres 2024. Meski begitu, rupanya program makan siang gratis yang dicetuskan Prabowo Gibran sudah dibahas dalam rapat Kabinet Indonesia Maju. Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste, yakni Satu Kahkonen, menilai program tersebut perlu direncanakan dengan matang. Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut. Kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Sebagai perwakilan Bank Dunia, Satu Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut dari program makan siang gratis tersebut. Agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000. Pemerintah menggelar simulasi makan siang gratis program Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tersedia 4 menu dalam simulasi makan siang gratis yang dianggarkan senilai Rp15.000 per menu. Adapun simulasi berlangsung di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten pada Kamis 29 Februari hari ini. Semua menu dihargai Rp15.000 per porsi dan diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. 4 menu yang disajikan yakni ada nasi ayam, nasi semur telur, ketoprak, dan somai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga turut menyicipi makanan itu. Airlangga menuturkan dalam skala nasional program makan siang gratis ini diprioritaskan untuk siswa SD dan SMP. Ia mengungkap dilakukan simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Kendati demikian, dia menilai ada tantangan yang harus dihadapi terkait program ini, yaitu membiasakan para siswa agar tetap mengkonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Airlangga mengatakan hal tersebut menjadi tantangan lantaran masih adanya pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan menarik sehingga membuat siswa tetap membelinya. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000. Dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser. Kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait anggaran dana program makan siang
Makan siang gratis yang digulirkan oleh Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sri Mulyani menyebut bahwa program makan siang gratis itu diperhitungkan dalam membuat estimasi defisit anggaran sebesar 2,45% hingga 2,8% pada tahun 2025. Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 26 Februari. Wanita yang akrab disapa Ani ini mengatakan bahwa proses perencanaan RKP dan RAPBN masih terus berjalan hingga 3 bulan ke depan. Dan nantinya pemerintah juga akan fokus pada penentuan indikatif pendapatan dan juga belanja negara serta masing-masing program prioritas termasuk makan siang gratis. Hal ini seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menambahkan bahwa program makan siang gratis tetap akan digulirkan dengan defisit anggaran yang dipatok hingga 2,8%. Program ini akan direalisasikan mulai pada tahun 2025 mendatang secara bertahap. Karena bertahap, penerima makan siang pun akan diprioritaskan untuk kategori tertentu. Secara garis besar, tema RKP 2025 yang disepakati yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rancangan awal, nantinya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 hingga 5,6%, tingkat kemiskinan antara 6 hingga 7%, kemudian tingkat pengangguran terbuka sekitar 4 hingga 5% dan rasio Gini di sekitar 0,37%. Kemudian untuk indeks modal manusia di angka 0,56 serta defisit anggaran dipatok kisaran 2,45 hingga 2,8%. Sebagaimana diketahui, pemerintah mulai akan memasukkan dan membahas program makan siang gratis ini dalam penyusunan rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Program itu pun menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon presiden nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Lihat sepintas begitu ya, karena waktunya cukup singkat. Tidak dibahas secara detail, kita hanya ada satu elemen yang itu juga menjadi program unggulan dari capres yang terpilih dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa dideliver dengan baik karena sekali lagi kalau tidak salah kan 83 juta ya yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup besar, tapi harapannya setahu saya berkali-kali Pak Prabowo dalam penyampaian visi misinya selama ini bukan hanya ingin mengentaskan kelaparan, stunting, gizi buruk, termasuk juga menyelamatkan ibu-ibu yang melahirkan begitu, tetapi dengan program makan siang gratis termasuk susu gratis itu tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi karena akan ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan yang besar karena bisa dibayangkan untuk satu anak saja perlu berarti beras, nasinya, lauk, sayur, buah, susu kalikan 83 juta. Jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat daerah, di tingkat lokal dan mudah-mudahan UMKM kita juga tumbuh. Para petani kita juga senang, para nelayan juga senang karena hasil panen pertanian dan juga hasil tangkapan di lautnya juga bisa diserap langsung untuk memenuhi program makan siang gratis tadi. Bank Dunia turut menyoroti program makan siang yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahonan menilai program itu perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran. Gibran pun menyampaikan terima kasih atas masukan untuk programnya tersebut. Ia terima kasih untuk masukannya, ujar Gibran di Balai Kota Solo, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, sore, dikutip dari tribunsolo.com. Gibran memastikan bahwa program itu telah didiskusikan sebelumnya. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail. Sebab saat ini kapasitasnya masih sebagai wali kota Solo. Yang namanya program, visi misi ya pasti sudah didiskusikan. Tapi tidak bisa dipaparkan sekarang, karena apa? Aku iseh wali kota, kata Gibran. Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail karena masih menjabat sebagai wali kota Solo. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi,
itu juga akan mendiskusikan terkait besaran makan siang gratis di mana per anak akan mendapatkan Rp15.000. Perhitungan juga akan dilakukan mengingat besaran Rp15.000 per anak membuat defisit APBN. Nanti akan didiskusikan lagi, jika ada masukan dari warga akan dikaji lagi ya. Ya nanti akan dibicarakan lagi, kata dia. Lebih lanjut, Gibran memastikan program makan siang akan tetap dilaksanakan seusai dirinya dan Prabowo resmi terpilih dan dilantik. Ya terima kasih untuk evaluasinya, nanti akan kita tindak lanjuti lagi. Kita pengen program ini bisa tetap jalan, pungkasnya. Sebelumnya, Bank Dunia menyebut bahwa program yang dicanangkan Prabowo Gibran itu perlu direncanakan secara matang. Pemerintah dinilai perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program